Pulang dari dinas luar kota 3 hari lebih awal, aku berdiri di depan pintu dan mendengar suara dari dalam rumah bergema keluar. Kamu jauh lebih nikmat daripada istri tuaku itu. Aku membuka pintu lebar-lebar dan melangkah masuk. Wanita di depanku membuat wajahku pucat pasi. Namaku Mayasari, tahun ini usiaku 42 tahun. Aku telah menikah dengan suamiku, Reza Pratama, selama hampir 8 tahun. Jika dilihat dari luar, siapapun akan berpikir hidupku cukup tenang. Rumah yang megah, keluarga suami yang berada, bisnis suami istri yang stabil, tidak kekurangan apapun. Banyak kenalan bahkan berkata padaku bahwa aku adalah wanita yang beruntung, mendapatkan suami yang berpendidikan, yang juga menjadi eksekutif di perusahaan keluarga, dengan masa depan yang cerah. Aku mendengar kata-kata itu begitu sering hingga terkadang aku sendiri percaya bahwa pernikahanku memang sedang damai seperti itu. Aku bekerja sebagai manajer penjualan untuk sebuah perusahaan peralatan medis. Pekerjaanku cukup sibuk, sering harus dinas keluar kota, kadang seminggu penuh baru pulang ke rumah sekali. Reza berbeda, dia bekerja di perusahaan keluarganya, jam kerjanya relatif fleksibel. Di saat-saat aku tidak di rumah, dia sering menginap di rumah orang tuanya, katanya agar lebih mudah mengurus pekerjaan bersama. Aku selalu berpikir itu hal yang wajar, bahkan seringkali aku merasa tenang karena dia dekat dengan keluarganya. Kali ini aku ditugaskan dinas selama 10 hari ke sebuah provinsi di Jawa Timur untuk menandatangani kontrak dengan mitra besar. Pekerjaan berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan. Pada hari ke-7, semua prosedur telah selesai, dan bos mengizinkanku pulang lebih awal. Saat itu aku duduk di kamar hotel, memandangi tiket pesawat di tanganku dan tanpa sadar tersenyum. Tiba-tiba terlintas di benakku. Aku tidak akan memberitahu Reza sebelumnya, aku ingin memberinya kejutan kecil. Setelah berhari-hari berpisah, dia pasti akan sangat senang melihat istrinya tiba-tiba muncul di depan pintu rumah. Dalam perjalanan dari bandara ke rumah, aku sempat mampir ke supermarket. Aku ingat Reza sangat menyukai iga bakar, jadi aku membeli daging tambahan, sedikit sayuran, dan juga sebotol anggur merah yang biasa dia minum. Sambil mendorong troli belanja, aku berpikir dalam hati, entah seberapa terkejutnya dia nanti saat membuka pintu dan melihat. Memikirkan hal itu, aku tertawa sendiri seperti gadis muda yang baru jatuh cinta. Taksi berhenti di depan gerbang rumah saat hari baru saja gelap. Aku membayar ongkos lalu menurunkan koper, tangan yang lain menjinjing tas belanjaan. Saat mendongak melihat ke halaman, aku tiba-tiba tertegun sejenak. Mobil Reza masih terparkir di sana. Hal ini membuatku sedikit heran karena jam segini biasanya dia masih di kantor. Aku menenangkan diriku sendiri. Mungkin hari ini dia pulang lebih awal. Aku membuka gerbang dan melangkah masuk ke halaman. Rumah 2 lantai yang familiar itu masih menyala lampunya. Suasana di dalam rumah sunyi senyap yang aneh. Aku melangkah pelan ke teras. Di kepalaku masih terbayang wajah terkejut suamiku saat melihatku. Tapi tepat saat aku meletakkan tangan di gagang pintu, sebuah suara dari dalam rumah tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara tawa cekikikan seorang wanita. Tawa yang lembut dan manja, jelas bukan tawaku. Aku terpaku tepat di depan pintu. Sesaat aku sempat berpikir aku salah dengar. Namun belum sempat berpikir lebih jauh. Sebuah suara yang familiar terdengar. Suara Reza Pratama. Suaranya serak dan dalam. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang membuatku merinding. Dia berbicara perlahan, hampir berbisik. Kamu memang jauh lebih nikmat daripada istri tuaku itu. Kalimat itu seperti pisau dingin yang menusuk langsung ke dadaku. Aku berdiri mematung di depan pintu, tas belanjaan di tanganku hampir jatuh ke tanah, jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdengung. Di dalam, wanita itu tertawa lagi, suaranya lunak. Mas bicara begitu terus, kalau Mbak Maya tahu bagaimana? Segera, Reza menjawab, suaranya penuh percaya diri. Dia sedang dinas luar kota, 3 hari lagi baru pulang. Aku merasakan darah panas mendidih naik ke kepalaku. Setiap kata-katanya seperti menampar langsung ke wajahku. 8 tahun pernikahan, 8 tahun aku mempercayai pria ini. Dan sekarang aku berdiri di luar pintu rumahku sendiri, mendengar suamiku sendiri membicarakanku seperti membicarakan orang asing.
Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri di sana, mungkin hanya beberapa detik. Tapi di kepalaku, ratusan pikiran telah melintas. Aku ingin berbalik, ingin lari dari tempat itu, tapi kemudian perasaan lain muncul lebih kuat, perasaan yang bercampur antara rasa sakit dan kemarahan yang luar biasa. Aku mencengkeram erat gagang pintu, aku berpikir dalam hati, jika sudah begini, lebih baik lihat dengan jelas wajah mereka, tanpa ragu sedetik pun, aku menendang pintu dengan kuat. Pintu terbuka lebar ke dalam, menghantam dinding dengan keras, menimbulkan suara dentuman yang memekakkan telinga. Seluruh ruang tamu seketika sunyi senyap. Reza Pratama sedang berdiri di samping sofa, kemejanya terbuka dua kancing teratas. Di sampingnya ada seorang wanita yang sedang buru-buru merapikan gaunnya yang berantakan. Mereka berdua serempak menoleh menatapku, wajah Reza pucat pasi. Sedangkan aku saat itu sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi seorang pengkhianat. Tapi ketika tatapanku bertemu dengan wanita itu, seluruh tubuhku kaku. Rasanya seperti darah di tubuhku tiba-tiba membeku, karena wanita yang berdiri di depanku bukanlah orang asing. Dia adalah Nadia, tunangan dari Dimas, adik laki-laki suamiku, orang yang hanya dalam 2 minggu lagi akan menjadi adik iparku. Aku berdiri terpaku di bingkai pintu, tanganku masih mencengkeram erat tali tas belanjaan hingga jari-jariku mati rasa. Cahaya lampu ruang tamu menyorot ke bawah, membuat segalanya terlihat jelas hingga terasa kejam. Sofa tempat aku biasa duduk setiap malam. Bantal sofa yang pernah kubeli saat liburan, bahkan gelas kaca di atas meja masih menyisakan bau alkohol dan dua manusia yang berdiri di depanku terengah-engah karena bingung, panik seperti baru saja ditelanjangi di siang bolong. Wanita itu benar Nadia. Aku telah bertemu dengannya tidak kurang dari 10 kali dalam acara makan keluarga, saat memilih perlengkapan pernikahan, saat ibu mertuaku memamerkan kepada kerabat bahwa keluarga ini akan segera memiliki menantu baru. Nadia selalu muncul dengan sikap patuh, mulutnya selalu berkata iya, Bu dengan sangat manis, matanya selalu berbinar seolah tahu sopan santun. Aku pernah berpikir setidaknya adik iparku beruntung karena meskipun bisu dan tuli sejak lahir, hidup tertutup, pendiam, jarang bergaul, tapi akhirnya ada seseorang yang mau mendampinginya, namun kini dia berdiri tepat di depanku, rambutnya agak berantakan, gaunnya acak-acakan, tatapan matanya tidak lagi polos. Reza Pratama menatapku seperti melihat bencana yang baru saja jatuh, dia memucat, bibirnya bergerak-gerak beberapa kali tetapi tidak bisa mengeluarkan satu kalimat pun yang pantas. Aku mendengar detak jantungku sendiri begitu keras hingga menutupi suara AC. Segala sesuatu di dalam diriku terasa tegang, sakit sekaligus dingin. Aku melangkah satu langkah lagi ke dalam, membanting pintu di belakangku. Suara dentuman membuat keduanya tersentak kaget. Aku menatap lurus ke arah Reza, suaraku tidak tinggi tetapi setiap katanya seperti mengiris. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Reza belum sempat membuka mulut, Nadia sudah buru-buru merapikan gaunnya, menyisir rambut dengan tangannya, mencoba mendapatkan kembali penampilan yang sopan. Dia melangkah maju setengah langkah, suaranya bergetar tetapi matanya menatapku dengan sangat cepat, sangat tajam. Mbak salah paham, kami hanya sedang mengobrol. Aku tertawa sinis, tawa yang terdengar pahit bahkan di telingaku sendiri, mengobrol sampai harus saling menindih begitu. Nadia terdiam tepat satu ketukan lalu segera menundukkan wajahnya seolah malu. Tapi aku menyadari dia sama sekali tidak tersipu seperti orang yang tertangkap basah. Dia hanya sedang berakting. Berakting untuk seseorang yang akan masuk atau berakting untuk mengulur waktu. Reza saat ini tiba-tiba seperti menemukan alasan untuk menyerang balik. Dia melotot, suaranya meninggi, seolah-olah yang salah adalah aku. Kamu pulang tanpa memberitahu dulu, kenapa? Kamu sedang main sandiwara apa? Kamu sedang membesar-besarkan masalah. Aku berdiri diam menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seorang pria yang baru saja mengkhianati istrinya, sekaligus menghina istrinya, namun kalimat pertama yang keluar malah menyalahkanku karena pulang lebih awal. Sikap arogan seperti itu membuat tulang punggungku dingin. Karena aku mengerti, dia sama sekali tidak berniat meminta maaf. Dia hanya kesal karena ketahuan, hanya marah karena rencananya berantakan.
Aku menoleh menatap Nadia. Aku berkata perlahan, setiap kata jatuh seperti batu. Kamu akan menikah dengan adik iparku tapi malah tidur dengan kakak laki-lakinya. Kamu tidak merasa jijik pada dirimu sendiri? Nadia mendongak, tatapan matanya tidak lagi menghindar. Dia menatap lurus ke arahku, sudut bibirnya sedikit terangkat, lengkungan yang sangat kecil tetapi cukup untuk membuat lawan bicaranya merasa dihina. Lalu dia tersenyum tipis, suaranya tiba-tiba menjadi tenang dengan cara yang menakutkan. Mbak sebaiknya jaga mulut, atau nanti mbak sendiri yang akan kehilangan segalanya. Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku merasa ada yang tidak beres. Seorang gadis yang baru saja tertangkap basah berselingkuh dengan kakak dari calon suaminya. Seharusnya dia panik, menangis, memohon, mencari cara untuk menyangkal. Tapi Nadia justru berbicara seperti orang yang memegang kendali, seolah-olah akulah yang akan terpojok. Aku mengamatinya lebih teliti, caranya berdiri, caranya menjaga jarak, caranya tangannya sama sekali tidak gemetar. Semuanya seperti seseorang yang sudah terlalu terbiasa membalikan situasi. Aku tiba-tiba teringat saat-saat sebelumnya, setiap kali ada masalah kecil di rumah, Nadia selalu menjadi orang yang menengahi dengan sangat pandai. Siapa marah pada siapa, dia tahu memilih kata untuk meredakan. Siapa yang kesal, dia tahu cara tersenyum untuk mencairkan suasana. Saat ibu mertuaku memamerkan mas kawin, Nadia sama sekali tidak malu-malu, bahkan mengatakan satu kalimat yang terdengar sangat manis. Saya tidak mengharapkan apa-apa, Bu, saya hanya butuh suami yang baik. Saat itu aku memujinya dalam hati karena tahu diri. Sekarang kalau dipikir-pikir aku baru merasa ngeri, tahu diri atau tahu berakting. Reza melangkah maju berniat memegang tanganku untuk menarikku keluar. Dia merendahkan suaranya seolah sedang bernegosiasi tetapi di dalamnya ada ancaman. Maya, kamu tenang dulu, masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan bikin keributan, malu sama keluarga. Aku menepis tangannya, menatap lurus ke matanya. Malu? Kamu baru saja menyebutku istri tua di depan orang lain? Kamu masih bicara soal malu padaku? Reza terdiam sedetik lalu kembali mengeraskan suaranya, jangan mengungkit setiap kata-kata. Aku salah bicara, tapi kamu juga harus mengerti. Kamu pergi terus, di rumah aku kesepian. Aku mendengar sampai di situ lalu tertawa. Kali ini bukan lagi pahit melainkan dingin. Kesepian maka bercerai, jangan jadikan kesepian sebagai alasan untuk berkhianat. Nadia menyela, suaranya kembali lembut seperti di awal. Tapi kata-katanya tajam, Mbak bicaranya terlalu kasar. Mas Reza juga cuma sedang hilaf sesaat, aku berbalik cepat ke arahnya. Hilaf sesaat sampai kamu merencanakan untuk naik ke sofa rumahku? Dia diam tetapi matanya masih menatapku dengan tenang yang sulit dimengerti. Aku tiba-tiba menyadari satu hal, masalah ini belum tentu hanya perselingkuhan impulsif, karena jika hanya diam-diam berselingkuh, mereka tidak akan berani melakukannya langsung di dalam rumah. Tepat di hari aku diprediksi baru akan pulang 3 hari lagi. Mereka telah memperhitungkannya dan kalimat Mbak sendiri yang akan kehilangan segalanya dari Nadia, lebih mirip sebuah peringatan daripada pembelaan diri. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga agar suaraku tidak bergetar. Aku menatap Reza dan berkata dengan jelas, aku tanya terakhir kali, kamu mau bicara jujur atau kamu mau terus mengarang cerita? Reza menghindari tatapanku, sedangkan Nadia sedikit memiringkan kepalanya, seolah sedang menunggu karakter lain muncul untuk mengubah situasi. Dan tepat pada saat itu dari arah dapur aku mendengar suara seretan sandal dan suara yang familiar bergema. Siapa yang pulang itu? Kenapa ribut sekali? Aku tahu langkah selanjutnya dari cerita ini tidak akan lagi menjadi urusan 3 orang saja. Suara seretan sandal baru saja berhenti. Ibu mertuaku telah muncul di ambang pintu dapur. Beliau bernama Ibu Ratna, wanita yang seumur hidupnya hidup demi 2 kata, gengsi. Beliau mengenakan pakaian rumah tetapi rambutnya tetap rapi, di lehernya tergantung kalung emas tipis, matanya melirik sekilas ke sekeliling ruang tamu seolah memeriksa apakah ada orang yang berdiri di luar menguping. Begitu melihatku berdiri menghadang di tengah rumah, sementara Reza dan Nadia tampak canggung di samping sofa.
Beliau segera mengerutkan kening dan bertanya dengan mendesak, suaranya ketus tanpa perlu tahu benar atau salah. Ada masalah apa ribut-ribut begini? Rumah sedang tenang-tenang, kenapa jadi seperti pasar? Aku belum sempat membuka mulut, Reza sudah secepat kilat melangkah maju setengah langkah, suaranya berpura-pura lelah seperti orang yang tidak bersalah. Maya salah paham sama aku dan Nadia saja, Bu. Aku tadi minum sedikit alkohol. Nadia mampir mengantar berkas pernikahan untuk Dimas. Melihat aku mabuk jadi dia membantuku duduk istirahat. Setelah berbicara, dia bahkan menoleh menatapku, merendahkan suaranya seperti menasihati, "Kamu tenanglah, jangan menyiksa dirimu sendiri lagi." Nadia segera bekerja sama, kedua tangannya saling meremas seperti gadis baik yang dituduh, matanya berkaca-kaca tepat pada waktunya. "Iya, Bu. Saya minta maaf karena membuat Mbak Maya salah paham. Saya hanya ingin bertanya pada Mas Reza beberapa hal terkait pesta pernikahan. Ditambah lagi Mas Reza minum alkohol, saya takut dia jatuh." Aku melihat pemandangan di depanku dan merasa ingin tertawa sampai pahit di tenggorokan. Seseorang yang baru saja kutangkap basah di sofa rumahku sendiri, namun hanya dalam beberapa detik sudah membangun sebuah cerita menolong orang mabuk yang terdengar penuh kemuliaan. Aku menoleh ke ibu mertua, menunjuk lurus ke arah Reza dan Nadia. Suaraku tetap tenang tetapi setiap katanya seperti paku yang ditancapkan. "Ibu lihat baik-baik, saya baru saja berdiri di luar pintu mendengar langsung dari mulut Mas Reza berkata, 'Kamu jauh lebih nikmat daripada istri tuaku itu.' Ibu masih mau menyebut itu salah paham?" Aku pikir setidaknya ibu mertua akan tertegun, akan bertanya balik, akan menatap putranya dengan tatapan curiga. Tapi tidak, beliau hanya terhenti tepat satu ketukan, lalu tatapannya beralih cepat padaku seperti melihat menantu yang membuat onar. Beliau mengeraskan suaranya, "Menantu macam apa yang baru pulang ke rumah sudah bikin keributan seperti ini? Kamu bicara kalimat itu apa kamu yakin? Atau kamu salah dengar lalu pulang ke sini mengarang cerita?" Aku terdiam 1000 bahasa. Aku tidak menyangka beliau akan bereaksi secepat itu. Bukan untuk bertanya mencari kebenaran melainkan untuk membungkam mulutku. Aku menelan ludah, berusaha menahan getaran di leherku. Saya dengar jelas sekali. Saya membuka pintu melangkah masuk dan melihat dengan mata kepala sendiri. "Ibu mau saya membohongi diri saya sendiri?" Ibu mertua melirik sekilas ke arah Nadia dengan sangat cepat lalu kembali berkata dengan dingin, "Nadia datang membicarakan masalah pernikahan dengan Reza. Apa yang heboh? Anak itu sebentar lagi akan jadi menantu rumah ini. Kamu bikin keributan biar orang-orang menertawakan keluarga kita?" Kalimat itu seperti sebuah tamparan. Ternyata di kepalanya, masalah orang lain tertawa lebih penting daripada masalah putranya mengkhianati istrinya, sedangkan masalah calon adik ipar yang diam-diam berselingkuh dengan kakak iparnya bisa diubah menjadi membicarakan masalah pernikahan. Aku menatapnya, suaraku tercekat tetapi masih berusaha berbicara dengan jelas. "Bu, saya sedang bicara soal kehormatan saya, soal pernikahan saya, sedangkan ibu sedang bicara soal muka di depan tetangga." Beliau berkacak pinggang, matanya melotot. "Muka itu milik seluruh keluarga. Kamu jadi menantu di rumah ini harus bisa memikirkan keluarga ini. Jangan egois terus." Reza melihat ibunya memihak padanya, segera menambahkan, suaranya seperti orang yang sudah lama dituduh. "Tuh, ibu lihat kan, dia itu selalu curiga. Dia pergi terus, pulang-pulang dia mencurigaiku, aku bernapas pun dia awasi." Aku berbalik cepat ke arahnya, "Kamu bernapas diawasi atau kamu berkhianat ketahuan? Jangan mengalihkan isu." Nadia saat ini kembali berakting, sambil menghapus air mata dia berkata seperti orang yang tahu diri. "Mbak Maya, Mbak benar-benar salah paham. Saya tidak punya maksud apa-apa dengan Mas Reza. Saya hanya ingin keluarga tenang agar bisa mengurus pesta pernikahan dengan Mas Dimas." Aku menatapnya, air matanya jatuh tetapi tatapan matanya sama sekali tidak takut. Bahkan dalam sekilas aku melihat jelas kilatan tantangan seolah dia sedang mengingatkanku. "Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Aku melangkah mendekat satu langkah, merendahkan suara cukup agar ketiga orang itu mendengar dengan jelas. "Kamu bilang ingin keluarga tenang, lalu saat kamu naik ke sofa rumahku,
Apa kamu memikirkan ketenangan? Nadia menggigit bibir, menundukkan kepala tetapi sama sekali tidak mundur. Reza segera menyela, menarik tanganku. Sudah cukup, jangan berlebihan. Aku menepis tangannya, menatap satu persatu orang, tiba-tiba melihat sebuah kebenaran dingin yang sedang terjadi tepat di depan mata. Mereka sedang memutarbalikkan segalanya, mengubahku menjadi pembuat onar, mengubah mereka menjadi korban. Aku berdiri tepat di dalam rumahku sendiri tetapi seperti seorang penyusup, seperti perusak kebahagiaan orang lain. Ibu mertua berbalik ke arah pintu, melirik cepat seolah takut ada yang mendengar, lalu merendahkan suaranya menjadi rendah tetapi penuh otoritas. Tutup pintunya, bicarakan di dalam rumah saja, jangan sampai tetangga tahu. Maya, kamu itu menantu. Kamu harus tahu diri. Masalah ini anggap saja tidak ada. Nanti kalau pernikahan Dimas ada kabar buruk, kamu mau tanggung jawab? Aku menatapnya, hatiku dingin berlapis-lapis. Beliau sedang menggunakan pernikahan putra bungsunya sebagai alasan untuk memaksaku diam. Aku tersenyum sinis dan bertanya langsung, Ibu mau saya diam untuk menjaga kehormatan keluarga kita atau mau saya diam untuk menjaga kehormatan putra ibu? Ibu mertua tersentak sedikit lalu segera menepisnya. Kamu bicara ngawur, ibu cuma mau tenang. Saya tidak jawab lagi. Aku menatap Nadia. Dia berdiri menepi seperti bunga yang malang. Tetapi matanya diam-diam mengamati dan menghitung. Cara mengamati itu bukan milik seorang gadis yang takut ketahuan melainkan milik seorang penipu yang sedang menunggu kesempatan. Dan tepat pada saat itu, aku tiba-tiba mengerti mengapa tadi dia berani berkata Mbak sendiri yang akan kehilangan segalanya. Karena dia yakin bahwa di rumah ini, orang yang punya suara bukanlah aku, orang yang menentukan benar dan salah juga bukan kebenaran, melainkan ibu mertuaku, orang yang siap menutupi segalanya, asalkan bisa menjaga nama baik keluarga di depan orang lain. Tepat saat ibu mertuaku masih mengeraskan suara memintaku menutup pintu dan saling menjaga. Di luar halaman terdengar suara batuk kering yang familiar lalu suara pintu kasa berbunyi berderit, ayah mertuaku, Bapak Wijaya, melangkah masuk dari kebun, tangannya masih memegang gunting tanaman, di bajunya menempel beberapa butir tanah. Beliau memandang sekeliling ruang tamu, melihat caraku berdiri tegak seperti sedang berusaha menelan gumpalan di tenggorokan, melihat Reza yang berwajah pucat, melihat Nadia yang rambutnya berantakan, gaunnya acak-acakan, lalu melihat ke arah ibu mertuaku yang sedang berkacak pinggang. Sorot matanya panas seperti ingin membakarku. Beliau tidak langsung bertanya siapa yang benar atau salah, beliau hanya merendahkan suara dengan sangat perlahan. Ada masalah apa kok bertengkar begitu? Aku belum sempat membuka mulut, ibu mertua sudah buru-buru menyela. Suaranya cepat seolah takut suaminya mendengar sesuatu. Tidak ada apa-apa, Pak. Maya cuma salah paham yang tidak-tidak saja. Pulang dinas capek, jadi suka menyimpulkan sendiri. Beliau selesai bicara lalu melirikku sekilas sebagai peringatan. Namanya juga menantu. Masalah kecil saja dibesar-besarkan. Tapi ayah mertuaku tidak langsung menanggapi. Beliau meletakkan gunting tanaman di atas meja, lalu menatap Reza dengan sangat teliti. Tatapan matanya berhenti di kerah kemeja putranya yang kancingnya terbuka. Berhenti di ikat pinggang yang belum sempat dirapikan, berhenti di bantal sofa yang miring seperti baru saja ada orang berbaring. Setelah itu beliau menoleh ke Nadia, menatap lurus ke rambutnya yang kusut dan cara berdirinya yang tidak seimbang. Hanya satu tatapan saja, aku sudah melihat beliau mengerti terlalu banyak. Beliau merendahkan suaranya dan bertanya lagi. Kali ini lebih berat. Seperti suara palu yang diketukkan ke lantai rumah. Kalian berdua baru saja melakukan apa di dalam rumah? Tidak ada yang menjawab. Ruangan itu sunyi senyap. Aku mendengar jelas suara AC mendesing, mendengar juga suara napas Reza yang terburu-buru. Nadia menundukkan kepala, tetapi bukan menunduk karena menyesal melainkan menunduk seperti sedang menghitung langkah selanjutnya. Ibu mertuaku mengatupkan bibir, jelas tidak ingin suaminya bertanya lebih dalam. Aku menatap ayah mertua, memaksa diriku sendiri untuk tenang. Aku tidak menangis, aku tidak berteriak, aku berbicara jelas cukup terdengar seperti meletakkan kebenaran di atas meja. Saya baru saja berdiri di luar pintu mendengar Mas Reza berkata,
Dia jauh lebih nikmat daripada kamu. Ibu mertua segera menyela, suaranya melengking. Kamu bicara ngawur, anak gadis orang sebentar lagi mau jadi menantu, kamu memfitnahnya untuk apa? Aku menoleh ke ibu mertua, tidak berdebat lagi. Aku hanya menatapnya lalu kembali menatap ayah mertua. Aku mengerti, jika masih ada orang di rumah ini yang bisa membedakan benar dan salah, itu hanya beliau. Ayah mertuaku tidak menatap istrinya. Beliau menoleh ke putranya, suaranya rendah tetapi keras. Reza jawab Bapak, ada atau tidak? Reza bingung. Dia mengangkat tangan menyisir rambut, matanya menatap ke lantai, mulutnya bergerak-gerak. Pak, saya. Ibu mertua buru-buru melangkah maju mencoba menghalangi. Bapak tanya mendesak dia untuk apa? Dia mabuk, dia bicara ngawur. Ayah mertuaku memotong hanya dengan satu kalimat tetapi membuat istrinya terdiam. Ibu diam, saya sedang tanya anak saya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan seperti membeku. Ibu mertuaku yang biasanya dimanja, terbiasa memegang kendali, kini disingkirkan di depan menantunya. Wajahnya memerah tetapi tetap tidak berani membantah lagi. Nadia melihat situasi gawat, segera mengubah taktik. Dia melangkah maju. Kedua tangannya ditangkupkan di depan perut. Suaranya lembut seperti ketakutan. Pak, saya hanya datang membicarakan masalah pernikahan dengan Mas Dimas. Mbak Maya, dia salah paham karena tadi pintunya tidak tertutup rapat, saya takut angin masuk jadi saya tutup. Dia berbicara sampai di situ lalu mendongak menatap ayah mertua, matanya berkaca-kaca seolah ingin beliau mengasihaninya. Gaya berakting seperti itu ibu mertuaku sangat mudah percaya, tetapi ayah mertuaku tidak. Beliau menatapnya sangat lama, begitu lama hingga aku mendengar jelas suara Reza menelan ludah. Lalu ayah mertuaku mengucapkan satu kalimat, suaranya masih datar, tetapi itu seperti pisau yang menyobek lapisan kain penutup. Kamu datang membicarakan pernikahan, tapi malah mengunci pintu ruang tamu. Nadia berdiri terpaku, wajahnya sekilas memucat. Reza juga tersentak kaget, matanya berkedip terus-menerus. Ibu mertuaku berbalik cepat ke arah ayah mertua. Bapak bicara apa? Kunci pintu apa? Bapak jangan menyimpulkan sendiri. Ayah mertuaku sama sekali tidak meninggikan suara. Beliau hanya menunjuk ke arah grendel pintu utama. Suaranya mantap seperti memaku. Saya baru pulang. Saya harus berdiri di luar menunggu beberapa menit baru bisa membuka pintu. Kunci grendel di dalam sudah terpasang. Ibu pikir saya sudah tua, saya tidak bisa melihat. Ibu mertua terdiam. Beliau berdiri di sana, bibirnya terkatup rapat. Reza menundukkan kepala. Nadia mencengkeram erat tangannya, kukunya menancap ke telapak tangan seperti menahan kekesalan. Ayah mertuaku menoleh padaku, tatapan matanya tidak lembut tetapi ada sesuatu yang sangat jelas. Beliau mempercayaiku. Beliau berkata perlahan, Maya, kamu ceritakan lagi dari awal apa yang sebenarnya kamu dengar. Kamu lihat, tidak ditambah tidak dikurangi. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak aku melangkah masuk ke rumah, aku merasa tidak lagi terisolasi. Aku menceritakan kembali dengan tepat setiap kata demi kata. Dari suara tawa cekikikan hingga kalimat Reza yang mengatakan lebih nikmat daripada istri tua. Lalu adegan aku membuka pintu dan melangkah masuk. Aku berbicara singkat dan tegas, tidak perlu diperindah karena kebenarannya sudah cukup memalukan. Ketika aku selesai berbicara, ayah mertua menatap lurus ke arah Reza, suaranya menjadi sangat dingin. Kamu masih punya apa untuk dikatakan? Reza gemetar, Pak, saya. Ibu mertuaku melesat maju seolah mencoba menyelamatkan keadaan, suaranya serak karena takut. Pak, masalah di dalam rumah biarkan di dalam rumah, Bapak jangan membesar-besarkan. Orang-orang tahu nanti. Ayah mertuaku menoleh padanya, tatapan matanya seperti memadamkan segala alasan. Ibu cuma takut orang menertawakan, sedangkan saya takut rumah ini menjadi sarang kotoran yang masih kita banggakan sebagai keluarga baik-baik. Kalimat itu membuat ibu mertua pucat pasi. Aku menatapnya, dalam hati tanpa sadar merinding karena aku menyadari satu-satunya orang di rumah ini yang tidak bisa dikelabui, tidak bisa ditarik ke dalam lingkaran menjaga gengsi dengan segala cara adalah ayah mertuaku. Dan juga sejak saat itu, aku mengerti bahwa cerita ini tidak akan lagi sesederhana sebuah pengkhianatan.
Ini sedang membuka sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap, tepat di dalam rumah yang kusebut keluarga. Ayah mertuaku baru saja menyelesaikan kalimatnya, ruangan kembali jatuh ke dalam keheningan yang berat dan menyesakkan. Reza berdiri seperti dipaku, wajahnya tidak lagi dialiri darah. Nadia menundukkan kepala, tetapi aku melihat jelas bahunya sama sekali tidak bergetar seperti orang ketakutan, sebaliknya malah menegang seperti sedang berusaha keras untuk tetap tenang. Ibu mertuaku melihat orang ini lalu orang itu, kemudian tiba-tiba melontarkan satu kalimat, suaranya direndahkan tetapi tajam. Sudah, masalah sampai di sini cukup, semua orang juga lelah. Tutup pintunya, tidak ada yang boleh bicara satu kata pun lagi. Aku mendengarnya dan merasa dingin, sementara ayah mertua sedang berusaha mengangkat kebenaran ke permukaan. Ibu mertua malah berusaha menarik semuanya ke bawah, menekannya erat-erat dengan apa yang disebut penyelesaian. Aku tidak ingin berdebat lagi. Aku juga tidak ingin menangis karena aku tahu jika saat ini aku masih berdiri di ruang tamu dan berdebat, mereka akan terus mengubahku menjadi wanita pembuat onar. Aku hanya diam-diam menjinjing koper, menariknya langsung ke kamar tidur kami di lantai 2. Langkah kakiku berat seperti dibebani batu, setiap anak tangga seperti sayatan di hati. Aku membuka pintu kamar, melihat tempat tidur yang familiar, melihat jaket Reza yang masih tersampir di kursi, melihat bingkai foto pernikahan yang diletakkan di meja samping tempat tidur, dan tiba-tiba ingin tertawa. Tertawa karena ironi, tertawa karena aku telah percaya pada kebahagiaan yang dipajang begitu indah. Sementara di bawahnya ada kebusukan yang tidak seorang pun ingin menyebut namanya. Aku meletakkan koper, duduk terhempas di tepi tempat tidur. Kepalaku berputar, telingaku masih terngiang kalimat Reza lebih nikmat daripada istri tua. Kalimat itu tidak hanya pengkhianatan, itu juga penghinaan. Itu mengubah 8 tahun aku hidup bersamanya menjadi bayangan yang tidak berharga. Tapi anehnya semakin dipikirkan aku semakin merasa kejadian hari ini bukan hanya sekadar perselingkuhan. Ini berbau perhitungan. Ini seperti sebuah kepingan puzzle yang jatuh dari lukisan, memperlihatkan di baliknya ada sebuah tembok hitam besar. Aku duduk di sana sangat lama, lalu tiba-tiba teringat bulan-bulan terakhir ini. Teringat hal-hal yang selama ini selalu kutepis karena berpikir mungkin aku sedang curiga. Teringat cara Nadia muncul di keluarga ini begitu cepat dan mulus yang tidak wajar. Nadia datang seperti angin. Dia bilang kenal Dimas melalui kegiatan amal untuk penyandang disabilitas. Saat itu seluruh keluarga gembira. Ibu mertuaku adalah orang yang paling gembira. Beliau pamer kepada kerabat, pamer kepada tetangga, pamer bahkan kepada kenalan jauh bahwa putra bungsunya yang kurang beruntung itu ternyata ada yang menyayangi juga. Beliau bahkan dengan bangga mengatakan satu kalimat yang saat itu kudengar juga membuatku luluh. Ada anak ini masuk ke rumah kita, sungguh sebuah berkah. Hanya saja semuanya terjadi terlalu cepat, belum genap 2 bulan, Nadia telah membuat seluruh keluarga percaya hingga membicarakan masalah pernikahan besar-besaran. Ibu mertua memesan catering, memesan undangan, menghitung hari baik, menghitung perhiasan, menghitung uang emas. Dia selalu menjawab dengan sopan, selalu memanggil calon mertua dengan manis sekali. Dia bahkan begitu pandai mengambil hati hingga tahu saat yang tepat ketika ayah mertua minum teh untuk duduk memijat bahunya. Tahu saat ibu mertua sakit kaki untuk berlari membelikan minyak angin, tahu juga kesukaan setiap orang di rumah seolah-olah sudah tinggal di sini sejak lama. Aku pernah berpikir anak ini benar-benar hebat, tetapi sekarang aku baru melihatnya. Hebat atau berbahaya? Aku ingat jelas suatu kali setelah makan malam, Nadia duduk di samping Dimas, memegang buku catatan miliknya. Karena Dimas bisu dan tuli jadi biasanya berkomunikasi dengan menulis. Nadia menulis di buku lalu memberikannya pada Dimas untuk dilihat. Dimas mengangguk-angguk, aku melihat sekilas dan melihat beberapa kata surat-surat atas nama setelah menikah. Saat itu aku bertanya pelan, Nadia sedang membicarakan apa dengan Dimas? Dia tersenyum lebar. Oh, saya cuma bilang Mas Dimas sebaiknya biar saya yang bantu mengurus surat-surat nanti biar tidak ribet. Satu kalimat yang terdengar sangat masuk akal. Aku mengangguk, tidak berpikir banyak. Tapi beberapa hari kemudian, aku melihatnya lagi menyinggung soal tanda tangan,
menyinggung soal istri yang maju mengurus suami, menyinggung soal menjamin masa depan. Dia selalu berputar pada satu titik yang sama. Dimas sebaiknya menandatangani terlebih dahulu beberapa surat terkait aset agar tidak repot saat menikah. Aku pernah merasa tidak nyaman. Aku pernah bilang pada Reza saat makan, aku merasa aneh, anak itu belum menikah tapi sudah membicarakan surat-surat aset. Reza saat itu mengangkat bahu, berbicara seolah itu hal yang wajar. Kamu berpikir terlalu jauh. Dia itu visioner, memikirkan Dimas. Dimas kan kurang beruntung. Ada yang menyayangi itu sudah untung. Sekarang kalau diingat lagi, aku merinding bukan karena perkataan Reza melainkan karena cara dia mengatakannya begitu mulus, seolah sudah menyiapkan jawaban untuk menepis keraguanku. Ada satu kali lain, aku lewat di halaman belakang, melihat Nadia berdiri menepi di sudut, memegang ponsel berbicara dengan sangat pelan. Dia berbicara cepat, suaranya ditekan, tetapi aku masih bisa mendengar satu kalimat yang masuk ke telingaku. Proyek ini selesai uangnya cukup. Aku tertegun. Aku sempat berdiri di sana beberapa detik, berniat melangkah untuk bertanya, tetapi dia segera menoleh, melihatku lalu tersenyum sangat lebar, langsung berkata, "Mbak Maya cari saya ya? Saya sedang bicara dengan teman soal pesta pernikahan kok." Saat itu aku memarahi diriku sendiri, aku pasti salah dengar. Proyek apa? Pasti dia bicara soal pekerjaan. Aku telah mengabaikannya. Aku telah meyakinkan diriku sendiri untuk mengabaikannya. Tapi hari ini ketika aku melihat Nadia berdiri di samping suamiku dalam posisi itu, ketika aku melihat ibu mertua berusaha menutupi, ketika aku melihat cara Nadia tenang seperti orang yang memegang kendali, aku tiba-tiba mengerti, segalanya mungkin tidak sesederhana perselingkuhan. Jika hanya diam-diam berselingkuh, dia tidak akan berani menyentuh adik dari calon suaminya dengan cara seperti itu. Jika hanya nafsu, Reza tidak akan berani menarik seluruh keluarga ke dalam lubang sedalam itu. Aku duduk di tempat tidur, telapak tanganku dingin sekali. Di kepalaku muncul sebuah pemikiran yang membuatku sendiri merasa takut. Mungkinkah rumah ini sedang menjadi target sebuah konspirasi? Sebuah konspirasi di mana Nadia bukanlah satu-satunya pemain melainkan hanya bidak catur yang diletakkan di posisi yang tepat. Aku sedang sibuk berpikir ketika ponsel bergetar. Layar menampilkan nomor tak dikenal. Aku ragu beberapa detik lalu membukanya. Hanya pesan singkat tanpa nama, tanpa salam, seperti jarum yang ditusukkan langsung ke kulit. Jika Anda ingin tahu siapa Nadia sebenarnya, awasi aset keluarga suami Anda. Aku selesai membaca, seluruh tubuhku merinding. Aku melihat sekeliling kamar yang gelap, mendengar suara orang di lantai bawah masih riuh, kadang keras kadang pelan. Aku melangkah turun satu persatu anak tangga. Sampai di anak tangga terakhir, aku melihat jelas pemandangannya. Reza berdiri miring ke arah sofa, wajahnya tegang. Nadia duduk di satu sisi, tangannya memeluk erat tasnya, matanya menunduk tetapi sesekali melirik ke atas seperti mengukur jarak. Ibu mertuaku berdiri tepat di tengah rumah seperti seorang komandan, sedangkan ayah mertua duduk tegak di kursi, tangannya diletakkan di lutut, tatapan matanya dalam dan tajam, suasana begitu kental, hanya perlu satu kalimat salah untuk meledak. Ibu mertua begitu melihatku melangkah turun langsung melotot, masih turun buat apa lagi? Naik ke kamar istirahat sana. Masalah ini biar orang tua yang bicara. Beliau mengucapkan kata orang tua seolah aku adalah anak kecil yang membuat onar. Aku berhenti dan menatap lurus padanya. Saya adalah orang yang dihina, dikhianati. Saya juga orang dewasa dan saya tidak akan pergi kemana-mana. Reza mengerutkan kening, merendahkan suaranya seperti membujuk tetapi sebenarnya menarikku keluar dari permainan. Maya, kamu tenang dulu, kamu turun ke sini cuma bikin tambah tegang saja. Aku menoleh padanya dan berkata singkat, kamu masih punya muka bicara soal tenang padaku? Nadia tiba-tiba menangis terisak, suaranya bergetar. Mbak Maya, saya minta maaf, saya tidak sengaja, saya cuma datang mengantar berkas pernikahan untuk Mas Dimas. Dia berbicara sambil mengambil tisu untuk mengusap matanya. Benar-benar tipe orang yang sering berakting di film, menangis secukupnya, tidak membuat wajah cemong, tetap menjaga penampilan yang menyedihkan. Aku menatapnya,
Dalam hati terasa dingin, aku sudah terlalu sering melihat jenis air mata seperti itu. Air mata untuk menyelamatkan diri bukan air mata penyesalan. Aku melangkah lurus ke meja, meletakkan ponsel. Suaraku tidak keras tetapi cukup membuat seisi ruangan mendengar jelas. Menangis itu mudah, tapi sebelum menangis, tolong jelaskan satu hal padaku. Kamu datang mengantar berkas, lalu kenapa ada pesan dari suamiku yang dikirim padamu larut malam? Ibu mertua tersentak, melangkah maju satu langkah, masih mau mengarang cerita apa lagi? Ponsel itu masalah pribadi, jangan dibawa-bawa ke tengah rumah. Aku mendongak, ibu takut kehilangan muka atau takut ketahuan? Beliau tercekat satu ketukan tetapi masih berusaha mengeraskan suara. Ibu takut rumah ini jadi sirkus buat tontonan orang. Ayah mertua menatapnya sekilas lalu menatapku. Maya, kamu bicara yang jelas ada apa? Sini berikan. Aku mengangguk. Aku membuka ponsel Reza yang tadi sempat kubawa saat naik ke kamar. Aku tidak perlu mengarang, aku hanya butuh kebenaran. Aku menekan percakapan pesan lalu meletakkannya di atas meja di depan ayah mertua. Reza lalu maju secara refleks. Kamu sedang apa? Kembalikan ponselnya. Aku menghalanginya, menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi menyisakan sedikit pun rasa sayang. Jangan sentuh. Malam ini apapun yang kamu sentuh jadi kotor. Nadia mendongak, matanya agak menyipit. Dalam sekejap, aku melihat jelas kekesalan melintas, lalu dia kembali menunduk melanjutkan perannya. Ibu mertua buru-buru menjangkau berniat merebut ponsel tetapi ayah mertua sudah mengangkat tangan menghalangi. Suaranya rendah tetapi tegas. Biarkan di situ. Beliau menunduk untuk melihat, aku tidak perlu membacanya keras-keras. Tetapi kebisuan beliau cukup membuat siapapun tegang seperti senar gitar. Lalu beliau mendongak bertanya langsung pada Reza, kalimat kangen kamu semalam ini apa maksudnya? Reza menelan ludah, matanya bergerak cepat, Pak, saya cuma bercanda saja. Itu salah kirim. Aku tertawa, tawa yang kering. Salah kirim tapi masih memanggilnya sayang, masih menyebutku istri tua. Kamu mau salah sampai kapan? Ibu mertua langsung mengalihkan pembicaraan. Sudahlah kalimat-kalimat omong kosong. Laki-laki bicara saat sedang senang, Maya, kamu jangan bertingkah seolah dia membunuh orang. Aku berbalik ke ibu mertua. Kali ini saya tidak akan menahan diri lagi. Saya tidak bertingkah seolah dia membunuh orang. Saya hanya melihat ibu sedang mengajari putra ibu cara membunuh pernikahan dengan mulut, lalu membunuh kehormatan menantu dengan cara memaksanya diam. Ibu Ratna pucat pasi, menggertakkan gigi. Kamu bicara yang sopan. Ibu mertua kok kamu berani bicara begitu? Aku menatap lurus. Kalau begitu, ibu katakan pada saya, jika hari ini yang disebut istri tua adalah ibu, apakah ibu akan mau duduk diam? Kalimat itu membuat beliau terhenti tepat satu ketukan. Tapi kemudian beliau segera menoleh ke Nadia. Suaranya melembut seolah mengganti saluran. Nadia, kamu pulang ke kamar istirahat saja. Masalah orang tua biar orang tua yang selesaikan. Nadia berdiri seolah sangat patuh. Iya bu, aku langsung mencegahnya. Suaraku tajam. Tunggu, kamu mau kemana? Orang tua yang menyelesaikan. Kamu adalah orang yang terlibat dalam masalah ini, kamu sebentar lagi jadi menantu rumah ini, kamu justru harus berdiri di sini. Nadia mengatupkan bibir, matanya basah tetapi suaranya mulai terasa dingin. Mbak mau apa dari saya? Saya sudah minta maaf. Aku melangkah maju satu langkah, berkata perlahan, saya mau kamu bicara jujur. Kamu datang mengantar berkas. Lalu kenapa kamu dan suamiku ada di dalam rumah mengunci grendel pintu dalam posisi seperti itu? Ruangan sunyi senyap, ayah mertua menatap Nadia. Tatapan matanya berat, Reza menatap ke lantai, ibu mertua mengatupkan bibir seolah akan meledak. Nadia diam sedetik lalu tiba-tiba berkata, suaranya lembut tetapi kata-katanya seperti jarum, saya tidak mengerti apa yang sedang Mbak lakukan, Mbak pulang lebih awal, Mbak marah-marah, Mbak menyimpulkan sendiri. Saya dan Mas Reza cuma hilaf sesaat, Mbak jangan berlebihan, nanti Mbak sendiri yang susah hidup di rumah ini. Aku mendengarnya dan tulang punggungku terasa dingin.
Kalimat susah hidup itu tidak terdengar seperti permohonan melainkan peringatan bahwa dia punya pendukung. Aku melirik cepat ke arah Reza. Dia tidak membantah. Dia berdiri diam dan justru diamnya itulah yang membuatku merinding. Ayah mertua mengetukkan jari pelan ke meja, suaranya tenang tetapi seperti ada badai di dalamnya. Nadia, kamu bicara jelas. Kamu datang karena Dimas, atau kamu datang karena Reza? Nadia menundukkan kepala menjawab dengan ambigu. Pak, saya datang demi keluarga, demi agar semuanya damai. Aku memotong, damai dengan cara naik ke tempat tidur kakak dari calon suamimu? Ibu mertua membentak. Cukup, kamu bicara macam apa itu? Beliau memelototiku dengan marah lalu seperti baru teringat. Beliau kembali menelannya tetapi wajahnya memerah. Maya, kamu sedang mempermalukan seluruh keluarga. Aku menatapnya, perlahan meletakkan ponselku di atas meja, membuka pesan asing yang baru saja kuterima lalu mendorongnya ke arah ayah mertua. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, saya hanya ingin keluarga kita jangan sampai tertipu. Saya baru saja menerima pesan ini. Ayah mertua membacanya, aku melihat matanya menjadi gelap. Beliau mendongak menatap Nadia sekali lagi, sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi kecurigaan semata melainkan kewaspadaan orang yang berpengalaman. Beliau bertanya, setiap kata jatuh seperti batu. Siapa yang mengirim? Aku menggelengkan kepala, nomor asing. Tapi dia menyinggung soal aset keluarga kita. Saya tidak percaya ini hanya masalah perselingkuhan. Reza tiba-tiba tersentak, buru-buru berkata keras seolah untuk mencegah sejak awal. Pesan sampah saja itu, ada orang iseng. Kamu jangan dengarkan. Aku menatap lurus padanya. Kalau sampah kenapa kamu panik? Pertanyaan itu membuat Reza terdiam. Ibu mertua buru-buru menoleh ke ayah mertua, suaranya mendesak. Bapak jangan dengarkan dia sedang mengarang tambahan untuk membesar-besarkan masalah. Ayah mertuaku tidak menjawab istrinya. Beliau berdiri, menatap lurus satu persatu orang, suaranya rendah tetapi membuat seisi rumah sunyi senyap. Mulai sekarang tidak ada yang boleh meninggalkan rumah tanpa izin. Reza, ponselmu sini. Nadia, kamu duduk. Maya, kamu di sini. Saya mau dengar kebenarannya, siapa yang salah? Saya yang adili. Aku berdiri tegak, jantung berdegup kencang, tetapi pikiranku sudah lebih jernih dari sebelumnya. Karena aku mengerti bagian yang paling menakutkan bukanlah kalimat istri tua. Bagian yang paling menakutkan adalah kebenaran yang sedang berusaha mereka tutupi di baliknya. Dan aku baru saja menginjakkan kaki tepat di tempat yang mereka tidak ingin aku sentuh. Ayah mertuaku baru saja menyelesaikan kalimat siapa yang salah? Saya yang adili maka ruangan seperti ditarik tegang satu tingkat lagi. Ibu mertuaku berdiri terpaku beberapa detik lalu segera beralih ke nada penyelesaian internal yang familiar, melangkah maju menarik tangan ayah mertua. Bapak tenang dulu, sudah malam. Masalah apapun besok dibicarakan, tutup pintunya tidur sana. Besok masih harus mengurus pekerjaan rumah, tapi ayah mertuaku menepis pelan tangannya, matanya tidak lepas dari Reza. Tidak ada besok, ada masalah-masalah yang dibiarkan semalam saja sudah jadi kejahatan. Reza melihat itu, segera mengubah nada. Dia menghela napas, bersikap seolah dialah orang yang paling lelah di rumah ini. Lalu berbalik menyalahkanku, kamu pulang lebih awal tidak memberitahu dulu. Aku kaget, aku ada minum sedikit alkohol, Nadia cuma membantuku berbaring istirahat saja. Kamu terus menyimpulkan sendiri lalu bikin keributan. Dia berbicara seolah akulah yang mengarang cerita, sedangkan dia hanya korban kecelakaan. Aku menatap lurus padanya, tersenyum sinis sampai bibirku terasa kaku, membantumu berbaring istirahat dengan cara mengunci grendel pintu lalu melepas hampir semua pakaian. Pertanyaanku jatuh membuat ibu mertuaku melonjak kaget seolah takut pertanyaan itu terbang keluar didengar tetangga. Beliau membentak, kamu bicara macam apa itu? Perempuan bicara kasar begitu, ada yang lihat tidak kok kamu terus? Aku tidak membiarkannya selesai bicara. Aku berkata pelan dan jelas. Saya lihat, saya dengar dan saya dihina tepat di depan pintu rumah saya. Nadia tiba-tiba melangkah maju lalu secara tak terduga berlutut di depan ibu mertuaku. Dia menangis terseduh-seduh, kedua tangannya ditangkupkan seperti memohon. Bu, saya minta maaf, saya tidak sengaja. Saya cuma ingin yang terbaik untuk keluarga.
Mbak Maya salah paham pada saya malu sekali. Cara dia memanggil Bu dengan sangat manis itu membuatku merinding. Belum menikah tapi sudah memanggil ibu, sudah tahu tempat yang tepat untuk berlutut. Ibu mertuaku segera panik membangunkan Nadia, mulutnya membujuk seperti menimang anak kecil. Sudah berdiri, anak gadis orang tahu menjaga gengsi, sedangkan kamu, beliau menoleh padaku, matanya melotot penuh kemarahan, sedangkan kamu cuma tahu bikin keributan. Rumah ini ada masalah apapun harus ditutup, pintunya dibicarakan baik-baik. Siapa yang menunggu menantu pulang ke rumah malah bikin kekacauan, masih berniat memamerkan keburukan keluarga keluar. Aku berdiri mati rasa beberapa detik. Bukan karena aku tidak bisa membantah tetapi karena aku melihat jelas satu hal. Yang salah sedang dilindungi, sedangkan yang dikhianati malah dianggap sebagai pelaku perusakan kehormatan. Reza berdiri di belakang ibunya. Tatapan matanya sekilas memancarkan kemenangan lalu dengan cepat disembunyikan. Nadia baru saja dibantu berdiri, menghapus air mata tetapi sudut bibirnya yang sedikit terangkat itu aku lihat jelas. Ayah mertuaku memukul meja dengan keras sekali, suaranya berat hingga seisi rumah tersentak. Beliau membentak, "Diam semua." Beliau menatap lurus Reza, suaranya seperti mendesis di sela gigi, "Reza, kamu bicara jujur? Kamu pikir rumah ini panggung sandiwara?" Reza menghindari tatapan ayahnya. Suaranya merendah seperti orang yang diinterogasi. "Cuma salah paham saja, Pak. Saya salah karena minum alkohol, bicara ngawur tapi saya tidak melakukan apapun yang keterlaluan." Aku menatap tajam Nadia. Aku teringat pesan asing itu, teringat kepingan-kepingan yang tidak wajar. Dan tepat saat itu aku mengerti, jika aku membiarkan mereka membelokkan kebenaran malam ini, besok mereka akan membelokkan seluruh hidupku. Aku menarik napas, berkata langsung, "Tidak usah berbelit-belit, kalau salah paham. Lalu kenapa ponselnya penuh dengan pesan darimu?" Ibu mertuaku melotot. "Ponsel itu masalah pribadi, kamu jangan mengorek-ngorek." Aku menjawab dengan dingin, "Masalah pribadi suamiku saat mengirim pesan pada calon adik ipar di dalam rumahku, maka bukan lagi masalah pribadi." Aku melangkah ke meja, mengambil ponsel Reza dan meletakkannya dengan keras di atas meja di depan ayah mertua. Layarnya masih menyala, percakapan obrolan belum sempat ditutup. Aku tidak perlu kata-kata tambahan. Barisan tulisan itu berbicara sendiri mewakili segalanya. Reza Lau maju hendak merebutnya, tetapi ayah mertuaku mengangkat tangan menghalangi. Beliau menunduk untuk melihat. Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Ibu mertuaku berdiri seperti membatu. Nadia juga berdiri diam. Aku mendengar jelas detak jantungku sendiri. Mendengar juga suara Reza menelan ludah dengan kering. Ayah mertua selesai membaca, wajahnya menjadi gelap. Beliau tidak perlu berteriak, beliau hanya mendongak menatap Reza dengan tatapan yang membuat orang lebih takut daripada teriakan. "Kalimat 'aku kangen kamu banget' ini apa maksudnya? Kalimat 'nikahi si bisu itu selesai kita akan lebih leluasa' ini apa maksudnya?" Ibu mertuaku menjerit, "Bapak baca buat apa? Malu-maluin setengah mati, jangan dibaca lagi." Tapi ayah mertua tetap melanjutkan, setiap kata menghantam lantai rumah. "Leluasa apa? Leluasa mengambil uang, leluasa bagi-bagi hasil?" Reza pucat pasi tergagap, "Pak, saya cuma bicara sembarangan saat sedang senang." Aku memotong, suaraku tenang sampai terasa dingin, bicara sembarangan tapi menyinggung soal menikahi Dimas sebagai sebuah kunci untuk leluasa. "Kamu anggap adikmu itu apa?" Ibu mertuaku berbalik cepat ke arahku, suaranya melengking, "Kamu diam, Dimas itu bisu tuli, dia tahu apa, jangan bawa-bawa dia." Kalimat itu membuatku tertegun. Aku menatap ibu mertua dan berkata perlahan, "Dimas tidak bisa bicara, tapi Dimas itu manusia. Ibu jangan menganggapnya seperti barang agar siapapun yang mau merencanakan apapun bisa merencanakan." Ayah mertuaku menghela napas berat. Matanya memerah karena marah. Beliau menoleh ke Nadia, "Kamu jelaskan." Nadia menundukkan kepala tetapi alih-alih gemetar, dia malah sangat tenang. Dia berkata pelan, Saya cuma bercanda saja, Pak." Aku menatapnya, merasakan dingin menjalar di tulang punggung. Karena tepat pada saat itu, di tengah ruangan yang hampir meledak karena kebenaran,
Nadia tiba-tiba sedikit menundukkan kepala dan tersenyum sangat tipis. Senyum yang tipis seperti benang, tetapi cukup untuk membuatku mengerti, dia tidak takut, dia sedang menghitung langkah selanjutnya. Dan malam ini, konfrontasi ini baru pintu pertama dari jebakan itu. Senyum yang sangat tipis dari Nadia baru saja sekilas lewat. Aku sudah tahu dia tidak lagi berniat memainkan peran korban. Seluruh ruangan saat itu seperti panci yang sedang mendidih, hanya menunggu tutupnya terbuka. Ayah mertuaku masih berdiri di samping meja, tangannya diletakkan di atas permukaan kayu seolah untuk menahan dirinya agar tidak meledak marah. Ibu mertuaku bernapas terengah-engah, matanya bergerak terus-menerus, jelas sedang mencari cara menarik cerita ke arah kesalahpahaman yang familiar. Reza berdiri mematung, bibirnya kering, sedangkan Nadia perlahan mendongak, matanya kering, tenang sampai menakutkan. Dia menatap lurus ayah mertua lalu menatapku, suaranya datar seperti sedang menceritakan hal yang tidak relevan. Benar, saya dan Mas Reza punya hubungan. Aku mendengarnya seperti ada ledakan di kepalaku. Ibu mertuaku ternganga lalu menjerit. Ya ampun, kamu bicara apa Nadia? Kamu gila ya? Beliau berbicara sambil melangkah maju, seolah berniat membekap mulutnya, tetapi Nadia memiringkan kepala menghindar, masih terus berbicara tanpa sedikit pun gemetar, saya tidak gila, saya cuma bicara jujur biar cepat, tidak perlu berakting lagi. Reza pucat pasi, mengangkat tangan seolah ingin mencegah. Nadia kamu diam. Tapi suaranya terdengar lemah seperti orang yang baru saja dicabut tiang penyangganya. Aku menatap Nadia, rasanya seperti melihat orang yang sama sekali berbeda dengan menantu penurut yang selama ini dipuja-puja keluarga ini. Dan tepat saat aku masih tertegun, dia melontarkan kalimat berikutnya, ringan tetapi mengerikan, tapi saya akan tetap menikah dengan Dimas. Ibu mertuaku seperti disiram air dingin, panik sekaligus marah. Kamu bicara apa? Kamu sudah melakukan hal itu dengan Reza. Kamu masih punya muka menikahi Dimas? Nadia tersenyum sinis. Kenapa tidak? Menikah dong. Menikah baru dapat bagian. Ayah mertuaku berdiri tiba-tiba. Kursi bergeser berbunyi berderit. Beliau mengeraskan suara. Bagian apa? Kamu bicara jelas. Nadia tidak menghindar. Dia menjawab dengan santai, setiap kata jatuh seperti menabur garam ke luka. Menikahi orang bisu tuli kan bukankah lebih mudah dikontrol? Dia tanda tangan apapun pasti tanda tangan, asalkan saya bujuk dengan manis. Aku mendengar sampai di situ seluruh tubuhku merinding. Aku menatapnya, dalam sekejap, aku benar-benar melihatnya seperti ular berbisa yang licin dingin dan tahu cara membelit di tempat yang tepat. Aku mengertakkan gigi, kamu bicara soal Dimas seperti bicara soal mesin. Dia itu manusia. Nadia melirikku. Suaranya datar. Mbak Maya terlalu kasihan pada orang, kalau kasihan ya ambil saja rawat. Ibu mertuaku gemetar karena syok, tetapi syoknya bukan karena kasihan pada Dimas melainkan karena kehormatan yang akan hancur berkeping-keping. Beliau berteriak. Kamu mempermalukan keluargaku. Aku memperlakukanmu seperti anak sendiri kamu malah. Nadia tertawa sinis. Seperti anak sendiri? Ibu menyayangi saya karena saya akan jadi menantu, bukan karena ibu menyayangi Dimas, dia bisu tuli sejak lahir. Kalau ibu benar-benar menyayanginya, ibu tidak akan membiarkan saya membawanya pergi menandatangani surat-surat selama beberapa bulan terakhir ini. Kalimat itu membuat ibu mertuaku terdiam. Beliau membuka mulut tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Aku juga tertegun karena kalimat itu menyentuh tepat pada kecurigaanku sejak lama. Segera setelah itu, Nadia berbalik ke arah Reza, suaranya tiba-tiba manis seperti madu tetapi setiap katanya kotor sampai membuat orang mual. Mas lupa ya, Mas sendiri yang bilang padaku untuk menikahinya supaya nanti mudah membagi aset. Reza seperti dicekik, dia lau maju selangkah, wajahnya memerah. Aku tidak bilang begitu, tutup mulutmu. Ayah mertuaku memukul meja dengan keras sekali lagi, matanya merah menyala. Kalian berdua sedang merencanakan apa? Berencana menjual adikmu? Reza tergagap. Pak, bukan saya. Dia menoleh ke ibu mertua meminta pertolongan. Ibu bicara sesuatu dong. Tapi ibu mertua saat ini hanya bisa mengulang-ulang seperti mengigau. Ya ampun, rumah ini kehilangan muka. Beliau bilang kehilangan muka.
tidak bilang kehilangan orang. Nadia melihat pemandangan itu seperti menonton sandiwara, lalu dia perlahan melontarkan kalimat terakhir, seperti menginjak dasar moralitas seluruh rumah ini. Mas takut, bukankah kita sudah sepakat? Setelah menikah akan cari cara agar dia menandatangani surat pengalihan saham. Selesai, siapa mau hidup bagaimana terserah. Aku merinding. Siapa mau hidup bagaimana terserah terdengar seperti ucapan tak sengaja, tapi dalam situasi ini itu seperti sindiran bahwa ada orang yang tidak akan bisa hidup. Aku berseru, saham apa? Surat apa? Siapa yang atas nama? Nadia memiringkan kepala menjawab, santai saja, saham perusahaan keluarga kan apalagi, sebagian atas nama Dimas. Orang bisu tuli memegang terlalu banyak hal itu sia-sia. Biar saya yang simpankan. Ayah mertuaku melangkah maju, suaranya bergetar karena marah. Berani kamu? Nadia menjawab langsung, tak tahu malu sampai mengerikan. Saya berani atau tidak itu tergantung Bapak Ibu berani atau tidak melihat kenyataan. Kalau Bapak Ibu suka menjaga gengsi ya jaga saja, tapi uang harus ada yang pegang. Reza berteriak seperti binatang yang terpojok. Nadia diam sekarang. Nadia tertawa. Tawa kali ini tidak lagi tipis melainkan jelas tajam dan dingin. Mas teriak padaku untuk apa? Mas kan orang yang membukakan pintu untukku masuk ke rumah ini. Mas pikir aku tiba-tiba bisa kenal keluarga ini? Kalau tidak ada anggukan dari Mas, aku tidak akan duduk di sini. Kalimat itu seperti palu yang dihantamkan langsung ke kepalaku. Aku berbalik cepat ke arah Reza. Dia berdiri di sana, wajahnya berubah bentuk. Bibirnya bergetar tetapi tidak bisa membantah satu kata pun dengan benar. Dan justru kebisuan itulah yang membuat ruangan seperti meledak. Ibu mertuaku melesat maju, menampar keras bahu Nadia, sambil memukul sambil berteriak, dasar tidak tahu malu. Pergi, pergi dari rumahku. Tapi Nadia tidak menangis lagi. Dia merapikan rambut, menatap ibu mertua seperti melihat orang yang berakting berlebihan. Ibu mengusir saya, usir ya usir, tapi apa ibu berani membatalkan pernikahan? Apa ibu berani bilang pada kerabat bahwa keluarga ibu hampir tertipu? Atau ibu akan memilih diam lalu menelan sendiri rasa malu? Ayah mertuaku menoleh ke istrinya, suaranya dingin seperti batu. Ibu dengar belum? Ibu masih mau tutup pintu bicara baik-baik sampai kapan? Ibu mertuaku tercekat, bibirnya bergerak-gerak. Pak, Bapak jangan membesar-besarkan. Orang-orang tahu. Aku menatapnya, merasakan perasaan yang bercampur antara marah dan sakit. Karena tepat di saat putra bungsunya bisa dijadikan mangsa, beliau masih hanya memikirkan masalah orang lain tahu atau tidak. Suasana di rumah saat itu benar-benar seperti badai. Aku berdiri di tengah badai, melihat jelas setiap wajah. Di satu sisi adalah ayah mertua yang berusaha menjaga kebenaran, di sisi lain adalah ibu mertua yang memeluk gengsi, di satu sisi adalah Reza yang pengecut sekaligus jahat, dan di depanku adalah Nadia, penipu yang baru saja membuka topeng, tanpa malu mengakui tujuannya seolah itu hal yang wajar. Dan aku mengerti mulai saat ini bukan lagi masalah perselingkuhan. Ini adalah masalah sebuah pernikahan yang diubah menjadi jebakan, dan jebakan itu sedang mengarah langsung pada Dimas dan juga aset keluarga ini. Malam itu berakhir dalam keheningan yang sangat aneh. Bukan diam karena mengerti melainkan diam karena setiap orang sedang memeluk ketakutan mereka masing-masing. Ayah mertuaku meminta Nadia naik ke ruang tamu lantai 2 untuk menunggu, tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin. Ibu mertua wajahnya pucat pasi tetapi masih berusaha menyelamatkan keadaan. Sudah larut malam, besok saja dipikirkan jangan bikin heboh. Reza menghindari tatapan semua orang. Sedangkan aku berdiri di tengah ruang tamu, memandang sekeliling rumah yang familiar tetapi terasa tiba-tiba asing, seolah di setiap sudut dinding sudah ada orang yang memasang jebakan. Aku tidak lagi bersemangat untuk berdebat. Aku hanya punya satu pemikiran tunggal. Harus tahu jelas siapa Nadia sebenarnya, dan bagaimana dia bisa masuk ke rumah ini. Keesokan paginya, aku tidak banyak bicara, aku hanya mengamati. Nadia turun sarapan seolah tidak terjadi apa-apa, tetap berkata iya bu pada ibu mertua, tetap sopan pada ayah mertua, tetap berusaha menjaga penampilan baik di depan Dimas. Dimas duduk di sudut meja, matanya menatap ke mangkuk bubur, sesekali mendongak menatapku seolah ingin menanyakan sesuatu.
Aku merasa nyeri saat memikirkan kalimat mudah dikontrol yang dikatakan Nadia tentangnya. Mungkin Dimas tidak bisa mendengar perkataan, tetapi dia bisa merasakan suasana, merasakan tatapan mata, dan merasakan dinginnya kebenaran. Aku mulai memperhatikan setiap tindakan kecil Nadia. Ponselnya selalu tergenggam di tangan, setiap ada pesan masuk langsung melirik cepat lalu mematikan layar. Setiap ada yang mendekat, dia menelungkupkan ponselnya seolah menyembunyikan sesuatu. Hal yang patut dicatat adalah dia sama sekali tidak takut padaku, dia hanya takut pada ayah mertua. Setiap kali Bapak Wijaya keluar, Nadia segera mengubah postur, mengubah ekspresi wajah seperti aktor mendengar suara sutradara. Sedangkan saat beliau masuk ke ruang kerja, dia menghela napas lega dengan sangat pelan, matanya bergerak cepat seperti memeriksa jalan keluar. Sore itu, aku melakukan hal yang sangat sederhana. Aku berpura-pura sibuk bekerja dan kembali ke kamar lebih awal, tetapi sebenarnya aku duduk di kamar dengan pintu sedikit terbuka menunggu melihat apa yang dilakukan Nadia saat dia pikir tidak ada yang memperhatikan dan benar seperti firasatku. Hampir pukul 11 malam dia diam-diam turun ke lantai 1 langkah. Kakinya ringan berjalan merapat ke dinding jaket menutupi rapat dia membuka pintu samping ke halaman melihat sekeliling sekali, lalu berjalan cepat keluar. Aku menahan napas mengikutinya, menjaga jarak secukupnya agar tidak ketahuan. Di luar ujung gang ada sebuah sepeda motor yang menunggu, seorang pria bertopi bisbol ditarik rendah, bertubuh kurus, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Nadia naik ke motor seperti orang yang sudah janjian, sama sekali tidak bertanya siapa ini, sama sekali tidak terkejut. Sepeda motor itu melaju pergi di dalam kegelapan. Aku berdiri diam sejenak lalu kembali ke dalam rumah. Aku tidak cukup nekat untuk membuntuti di dalam kegelapan malam, tetapi aku cukup yakin untuk tahu dia sama sekali tidak datang ke sini karena cinta. Dia datang ke sini karena sebuah rencana yang ada orang di belakangnya. Malam-malam berikutnya, Nadia tetap pergi. Ada kalanya pergi 1 jam, ada kalanya pergi sampai hampir pagi. Ibu mertuaku bertanya. Dia menjawab dengan sangat lancar. Saya keluar membeli perlengkapan pernikahan, saya takut siang hari ramai, malam baru sempat. Ibu mertua mendengar itu malah berdecak memuji, anak ini perhatian sekali. Aku mendengarnya dan hanya ingin tertawa. Perhatian pada siapa? Pada keluarga ini atau pada kantong uang keluarga ini? Suatu kali aku beruntung mendengar panggilan telepon Nadia. Malam itu dia berdiri di sudut halaman belakang mengira tidak ada yang melihat. Aku bersembunyi di balik jendela gudang, mendengar setiap kata seperti sayatan pisau. Nadia berbicara sangat pelan tetapi jelas. Rumah ini kaya sekali. Si adik bisu tuli itu anak bungsu, aset atas namanya tidak sedikit. Dia berhenti sejenak seperti mendengarkan orang di seberang sana memberi instruksi, lalu suaranya menjawab dengan sangat cepat, sangat ringkas. Oke. Setelah itu aku mendengar suara seorang pria yang berat, kering dan dingin terdengar dari pengeras suara ponsel, ingat lakukan sesuai rencana. Habis nikah, tanda tangan, terus lenyap, aku berdiri kaku, tulang punggungku dingin. Cara mereka berbicara seperti sedang membicarakan barang dagangan. Habis nikah, tidak ada satu kata pun yang menyinggung soal perasaan, tidak ada satu kata pun yang menyinggung soal kehidupan suami istri, hanya ada rencana dan langkah-langkah. Aku segera menyadari hal yang paling menakutkan. Nadia bukan hanya wanita yang serakah, dia adalah sebuah mata rantai. Sejak hari itu, aku mulai diam-diam menyelidiki. Aku tidak memberitahu ibu mertua, karena aku tahu beliau hanya akan khawatir kehilangan muka. Aku hanya berdiskusi secara rahasia dengan ayah mertua, dan beliau langsung mengangguk. Tatapan matanya begitu serius hingga aku mengerti beliau juga sedang takut demi Dimas. Aku meminta bantuan seorang teman lama bernama Siti, yang bekerja di bank untuk membantuku memeriksa riwayat kredit dan beberapa jejak transaksi terkait sejumlah identitas yang pernah digunakan Nadia. Aku tidak perlu mengarang cerita, aku hanya butuh kebenaran. 2 hari kemudian, Siti meneleponku, suaranya merendah, "Maya, kamu hati-hati, nama Nadia ini tidak bersih." Aku menahan napas. Siti melanjutkan, dia pernah menggunakan setidaknya 2 nama lain, ada jejak terkait 2 kasus pernikahan dengan pria beraset,
Setelah menikah beberapa waktu asetnya terkuras habis atau dialihkan secara aneh lalu dia menghilang. Aku bertanya. Suaraku serak. Cuma penipuan uang saja? Siti terdiam satu ketukan lalu berkata. Yang menakutkan adalah kedua pria itu sama-sama mengalami kecelakaan setelah menikah. Berkasnya tidak bisa menyimpulkan apa-apa karena sama-sama tercatat sebagai kecelakaan tak terduga. Tapi waktunya berdekatan secara aneh. Kamu mengerti maksudku kan? Aku melepaskan ponsel, tanganku gemetar. Aku duduk termenung sangat lama. Di kepalaku muncul wajah Dimas, matanya yang lembut dan sedih. Teringat cara dia duduk diam di sudut meja. Aku teringat kalimat Nadia mudah dikontrol. Aku teringat kalimat habis nikah terus tanda tangan dan tiba-tiba aku mengerti satu hal yang membuat hatiku sakit. Pernikahan ini bukan cinta. Ini adalah sebuah fifur, operasi, proyek kejahatan. Dan jika benar seperti apa yang baru saja ku dengar, operasi ini mungkin tidak berhenti pada masalah uang. Aku melepaskan ponsel, tetapi tanganku masih gemetar. Siti mengatakan satu kalimat, kamu mengerti maksudku kan? Tapi itu seperti palu yang diketukkan langsung ke kepalaku. Jika Nadia pernah menikah untuk mengambil aset, dan setelah itu pria-pria itu mengalami kecelakaan, maka apa yang akan dihadapi Dimas mungkin bukan hanya kehilangan uang. Aku duduk diam sangat lama, mendengar suara jam berdetak di kamar, hatiku terasa kosong. Saat itu aku mengerti aku tidak punya hak untuk ragu lagi. Jika aku terlambat selangkah, mungkin seumur hidup aku harus menanggung dosa tahu tapi tidak menolong. Aku tidak memberitahu ibu mertua, baginya, masalah apapun bisa dikubur ke dalam tanah, asalkan tidak ada yang tahu. Aku hanya mencari ayah mertua. Bapak Wijaya mendengarku bercerita, wajahnya menjadi gelap, tangannya mengepal erat hingga uratnya menonjol. Beliau tidak berteriak, hanya mengatakan satu kalimat, kamu butuh bukti. Ada bukti. Bapak yang maju, kalimat itu membuatku mendapatkan kekuatan tambahan. Tapi aku juga tahu bukti tidak akan jatuh sendiri dari langit. Aku harus pergi mengambilnya sendiri sementara Nadia mungkin sedang dilindungi oleh seseorang. Sore itu, aku mengamati dengan cermat jadwal kegiatannya. Nadia beralasan keluar memilih bunga pernikahan lalu pergi sejak pagi. Ibu mertua bahkan dengan gembira memberinya uang, berpesan agar ingat memilih jenis yang mewah. Keluarga kita melakukan apapun harus terhormat. Aku hanya diam. Menunggu mobilnya baru saja keluar dari gerbang, aku segera naik ke lantai 2. Kamar Nadia adalah kamar tamu, terletak di ujung koridor. Aku berdiri di depan pintu sejenak, telinga mendengarkan, sunyi. Aku menarik napas sangat pelan, mendorong pintu masuk. Bau parfumnya masih tertinggal di kamar, manis tetapi menyengat. Jenis manis dari kepalsuan. Aku tidak punya waktu untuk merasa jijik. Aku melihat cepat sekeliling kamar, koper, tas tangan, beberapa perlengkapan pernikahan diletakkan di tempat tidur. Dan lemari kecil di samping meja rias aku menarik laci-laci pertama hanya kosmetik, laci kedua adalah beberapa kertas remeh. Aku menarik lagi laci ketiga yang paling dalam dan tepat pada saat itu jantungku seperti jatuh di dalam laci ada satu map berkas, bersampul plastik dijepit sangat rapi seperti dokumen pekerjaan. Aku membukanya, di dalamnya adalah salinan surat-surat aset keluarga suamiku, bukan satu melainkan banyak sertifikat tanah, surat konfirmasi, surat-surat terkait hak kepemilikan, semuanya adalah salinan, tetapi jelas merupakan barang yang tidak mungkin dimiliki orang normal jika tidak sengaja mengumpulkannya. Aku membalik halaman demi halaman, tanganku mulai dingin. Di tengah tumpukan kertas aku melihat satu bagian yang membuat mataku gelap. Saham perusahaan keluarga atas nama Dimas, ada juga salinan sertifikat, ada cap merah, ada tanda tangan. Aku tercekat, Dimas Bisutuli jarang keluar. Surat-suratnya biasanya disimpan sangat hati-hati oleh ayah mertua. Namun Nadia malah punya salinannya? Hal itu hanya ada dua kemungkinan. Entah dia menggeledah seperti yang sedang kulakukan, atau ada orang dalam rumah yang menyediakannya. Aku memikirkan Reza, tulang punggungku dingin sekali. Aku sedang berniat memotretnya sebagai bukti ketika mataku tertumbuk pada selembar kertas lain yang terselip di akhir map berkas yang berada di dalam amplop putih. Aku menariknya keluar, baru melihat judulnya saja tanganku sudah bergetar hebat.
Polis asuransi jiwa, angka di bagian manfaat asuransi, membuat mataku berkunang-kunang. 30 miliar. Aku menelan ludah, membalik ke bawah ke bagian penerima manfaat dan benar seperti pukulan di dada. Penerima manfaat, Nadia. Aku membalik lagi ke bawah ke bagian tertanggung, nama muncul jelas sekali. Dimas. Aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Aku menatap lekat-lekat pada barisan tulisan di bawahnya, membaca setiap kata seolah takut mataku sendiri yang mengarangnya. Berlaku segera setelah pendaftaran pernikahan. Aku duduk terhempas di tepi tempat tidur, dahiku dingin sekali, di kepalaku segera muncul kembali perkataan Siti. Kedua pria sebelumnya sama-sama mengalami kecelakaan setelah menikah. Aku membayangkan adegan Dimas, seseorang yang tidak mendengar, tidak bicara, mudah dibujuk, mudah diajak pergi menandatangani surat, berdiri di depan sebuah jebakan yang dihias indah dengan gaun pengantin, dengan bunga, dengan pesta, untuk kemudian setelah itu hanya butuh satu kecelakaan tak terduga agar segalanya menjadi sah. Aku mendengar suara darah di telingaku berdengung. Aku tidak lagi melihat ini sebagai masalah mengorek surat-surat lagi. Ini adalah hal yang bisa menyangkut nyawa manusia. Aku mengeluarkan ponsel, mencoba menenangkan diri untuk memotret setiap halaman sertifikat tanah, saham, polis asuransi. Tanganku gemetar sampai foto pertama buram, aku harus memotret ulang. Aku memotret sambil mengingatkan diriku sendiri. Tenang, Maya Sari, tenang, hanya butuh bukti. Ayah mertua tidak akan membiarkan masalah ini tenggelam. Tepat saat aku sedang menunduk memeriksa kembali foto, di belakang punggungku tiba-tiba terdengar suara klik yang sangat pelan. Suara kecil saja tetapi cukup membuat seluruh tubuhku merinding. Aku berbalik cepat, pintu kamar baru saja terbuka, Nadia berdiri di sana tidak lagi dengan penampilan penurut, tidak lagi dengan suara palsu, tatapan matanya dingin seperti air sumur. Dia menatapku lalu menatap map berkas yang terbuka lebar di tempat tidur. Sudut bibirnya terangkat, suaranya merendah, setiap kata seperti meluncur di atas kulit manusia. Mbak Maya, Mbak cari apa di kamarku? Aku berdiri tiba-tiba, mencoba menyembunyikan map berkas ke belakang punggung tetapi sudah terlambat. Nadia tidak perlu melihat lagi, dia sudah tahu aku menyentuh tepat pada barang yang ingin dia sembunyikan. Aku berniat membuka mulut mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokanku kering dan perih. Dan kemudian aku melihat di belakang punggungnya dua pria asing melangkah masuk ke koridor. Seorang tinggi, berbahu lebar, berwajah kaku, yang satunya lebih pendek tetapi matanya sangat tajam, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti melihat barang dagangan. Nadia sedikit memiringkan kepala, suaranya kecil tetapi penuh ancaman. Mbak Maya kalau jadi kakak ipar yang baik sedikit maka masih aman, Mbak suka jadi orang pintar maka susah. Aku mencengkeram erat ponsel di tangan, jantung berdegup seperti gendera. Tatapan kedua pria itu tidak ada sedikit pun keraguan, juga tidak ada sedikit pun rasa sungkan. Saat itu aku mengerti dengan sangat jelas satu hal, aku baru saja menyentuh bagian inti dari jebakan itu, dan jebakan ini tidak diperuntukkan bagi orang yang penasaran. Nadia berdiri menghadang tepat di ambang pintu, di belakangnya ada dua pria asing. Dia tidak lagi berusaha bersikap sopan, suaranya dingin sekali seperti baru saja melepas lapisan kulit palsu. Mbak Maya terlalu pintar. Sedangkan orang pintar itu sering mati cepat. Aku mundur selangkah secara naluriah. Tanganku masih mencengkeram erat ponsel, di kepalaku hanya sempat muncul satu pemikiran. Aku sedang di kamarnya, pintu tepat di belakang mereka, aku terjepit di tengah. Aku berusaha menjaga agar suaraku tetap tenang, meskipun tenggorokanku kering dan perih. Kamu jangan kira rumah ini tidak ada hukum. Nadia tertawa sinis, tawa yang tidak mengeluarkan suara, tetapi membuat orang merinding. Hukum? Mbak pikir, Mbak sempat lari keluar pintu untuk menelepon? Seorang pria bertubuh besar melangkah maju, matanya menatapku tajam. Sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijik, dia melangkah mendekat ke tempat tidur, melempar ponsel ke atas selimut. Layar menyala, aku melihat jelas gambarku sedang menunduk menggeledah laci, direkam dari sudut yang sangat tersembunyi seperti kamera yang sudah dipasang sebelumnya. Dia berkata singkat, Mbak mau menangis juga sudah terlambat. Darah di tubuhku seperti membeku, jadi sejak awal mereka sudah memperhitungkan bahwa aku akan menemukan.
Atau setidaknya mereka sudah menyiapkan cara untuk membungkam mulutku dengan bukti balik. Aku mencengkeram ponselku lebih erat, tangan gemetar tetapi pikiran mulai sadar. Aku tidak bisa menerobos keluar karena mereka berdiri menghadang. Aku juga tidak bisa berteriak sembarangan karena hanya butuh satu bekapan mulut. Aku akan menjadi orang yang menanggung akibat perbuatannya sendiri di kamar tertutup ini. Aku melihat sekeliling dengan sangat cepat, pintu kamar hanya ada satu, jendela tinggi, melompat ke bawah juga cukup untuk mematahkan kaki. Aku hanya punya satu hal yang bisa menyelamatkanku, orang di dalam rumah, khususnya ayah mertua. Bapak Wijaya tidak mudah dibelokkan. Dan beliau tidak takut kehilangan muka seperti ibu mertua. Tepat saat aku sedang berusaha mencari cara untuk membuka mulut selebar-lebarnya, di luar koridor tiba-tiba terdengar suara tongkat diketukkan pelan ke lantai. Suara itu seperti pelampung di tengah laut. Aku segera menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh tenaga berteriak keras, tegas, "Bapak, ke sini!" Nadia berubah warna dalam sekejap mata, dia melirik kedua pria itu, memberi isyarat mundur, hanya dalam beberapa detik, dia mengubah wajah seperti membalik halaman, matanya memerah, bibirnya terkatup, bahunya menyusut seperti sedang ketakutan. Ketika pintu terbuka, ayah mertuaku melangkah masuk. Tatapan matanya menyapu sekilas dan berhenti tepat pada kedua pria asing yang berdiri di dalam kamar. Beliau mengerutkan wajah, suaranya berat dan tajam. "Kenapa di kamar menantu ada orang asing?" Nadia melesat maju setengah langkah, menarik lengan baju ayah mertua, suaranya terisak-isak sempurna seperti sudah dihafal. "Pak, saya takut Mbak Maya salah paham soal kemarin jadi saya minta sepupu saya datang untuk bicara baik-baik. Saya juga tidak ingin masalah keluarga kita jadi heboh." Aku berdiri tegak menatap ayah mertua lalu menatap Nadia. Aku menyadari dia sedang berusaha mengubahku menjadi penyusup, sedangkan dia adalah orang yang dituduh. Aku tidak suka berdebat. Aku melakukan satu-satunya hal yang berguna. Membeberkan kebenaran di depan orang yang punya wewenang mengambil keputusan. Aku melangkah maju, menarik dari belakang punggung map berkas yang baru saja kufoto, membuka tepat pada halaman polis asuransi lalu melemparkannya langsung ke atas meja rias. Suaraku dingin sampai aku sendiri terkejut. "Sepupu kok datang membawa polis asuransi 30 miliar atas namamu?" Ayah mertuaku berdiri terpaku. Beliau menunduk, matanya menyapu barisan tulisan penerima manfaat lalu ketertanggung. Aku melihat bahunya menegang. Itu adalah reaksi seorang pria berpengalaman ketika menyadari barang di depannya bukan lagi masalah perselingkuhan melainkan masalah yang bisa menyangkut nyawa. Kedua pria asing itu saling berpandangan, wajahnya sedikit berubah. Nadia segera berniat merebut kertas itu, tetapi ayah mertua sudah mengangkat tangan menghalangi, suaranya menggeram, diam di tempat. Suara ribut di luar koridor semakin jelas. Ibu mertuaku berlari mendekat, begitu melangkah masuk sudah melihat tumpukan kertas di atas meja. Beliau tidak menatapku, tidak menatap Reza, juga tidak menatap kedua pria asing itu. Beliau menatap tepat pada map berkas seperti melihat sesuatu yang memalukan yang bisa menyebar ke seluruh lingkungan. Beliau melesat maju merebutnya, berteriak, "Simpan semua, simpan, jangan sampai orang luar tahu masalah ini." Aku menatap ibu mertua, hatiku dingin sekali. Beliau tidak bertanya apakah itu benar, tidak bertanya Dimas bagaimana, tidak bertanya siapa di belakangnya. Beliau hanya takut orang luar tahu. Aku berkata perlahan seperti bicara pada diriku sendiri agar tidak menangis. Ibu takut malu lebih daripada takut kehilangan orang. Ibu mertua berbalik cepat ke arahku, matanya memancarkan api. "Kamu diam. Kamu mau seluruh keluarga ini dipermalukan?" Ayah mertuaku memukulkan tongkat ke lantai dengan suara keras. Suaranya seperti perintah. "Ibu letakkan kertasnya. Ini bukan masalah untuk ibu sembunyikan." Tepat pada saat itu, Reza muncul di pintu kamar. Mungkin dia mendengar suaraku berteriak, dia melihat map berkas itu. Wajahnya berubah sangat cepat, panik sekaligus marah. Dia melangkah maju menarik tanganku, suaranya rendah tetapi menggertakkan gigi. "Kamu jangan ikut campur, kamu mau seluruh keluarga hancur?" Aku menepis tangannya, menatap lurus ke wajah suamiku. Aku tidak lagi bicara panjang lebar, aku hanya menjawab satu kalimat, tegas sampai seisi ruangan sunyi senyap. "Seluruh keluarga hancur itu karena kamu, aku cuma sedang mencegahnya meledak."
Ayah mertuaku menatap Reza, tatapan matanya seperti membeku. Ibu mertua memeluk map berkas ke dada seperti memeluk kehormatan yang akan jatuh pecah. Nadia berdiri di belakang semua orang, ekspresi wajahnya sudah berhenti menangis, hanya tinggal tatapan mata dingin menatapku seperti melihat seseorang yang baru saja merusak papan caturnya. Dan pada saat itu, aku mengerti dengan sangat jelas, sejak saat aku berteriak memanggil ayah mertua, aku telah resmi memasuki sebuah perang, di mana lawannya bukan hanya seorang adik ipar, yang tidak tahu malu melainkan seluruh jebakan yang telah dipasang. Ada orang dalam rumah yang membantu. Setelah malam aku berteriak memanggil ayah mertua, seluruh keluarga seperti memasuki keadaan tegang yang berkepanjangan. Tidak ada yang bisa berpura-pura salah paham lagi, tetapi juga tidak ada yang berani mengatakan langsung kata pembunuhan. Karena hanya dengan mengatakannya, segalanya akan lepas dari kendali ibu mertuaku. Dan benar seperti dugaanku, orang pertama yang berusaha menarik segalanya kembali ke cangkang rumah tangga yang tenang adalah beliau sendiri. Keesokan paginya, ibu mertua memanggilku ke dapur. Beliau sudah duduk di meja makan, wajahnya dingin seperti uang, kalimat pembukanya sudah merupakan perintah. Masalah semalam anggap saja tidak pernah terjadi, rumah ini ada salah apapun juga ditutup pintunya dibicarakan baik-baik. Menantu kok membesar-besarkan masalah? Nanti siapa yang berani melihat muka ibu? Aku menatapnya. Dalam hati tiba-tiba terasa perih. Beliau tidak bertanya apakah aku sakit hati, tidak bertanya apakah anak bungsunya dalam bahaya, beliau hanya bertanya apakah beliau masih punya muka atau tidak. Aku belum sempat menjawab, ayah mertua melangkah masuk dari luar. Mendengar kalimat itu, beliau meletakkan gelas air dengan keras ke meja, suaranya tajam seperti baja. Kehormatan tidak bisa menyelamatkan nyawa manusia. Saya tidak akan membiarkan Dimas masuk ke dalam jebakan ini. Ibu mertua tersentak tetapi segera membentak balik. Nada gengsinya terdengar sangat jelas. Bapak diam. Pernikahan sudah dibayar uang mukanya semua. Dibatalkan maka orang-orang akan menertawakan saya. Kerabat sudah diundang, restoran sudah dipesan, emas sudah dibeli. Bapak mau membiarkan orang menunjuk-nunjuk rumah ini gagal menikah? Ayah mertua menatapnya, tatapan matanya marah sekaligus kecewa. Ibu takut orang tertawa lebih daripada takut anak ibu mati. Kalimat itu membuat ibu mertua pucat pasi tetapi beliau tetap berusaha memastikan, tidak ada yang mati. Jangan bicara sembarangan, ada apapun nanti menikah dulu baru dipikirkan. Aku berdiri di antara dua orang itu, tiba-tiba mengerti satu hal yang sangat dingin. Ibu mertua sedang memilih menikah agar selesai untuk membungkam mulut orang-orang. Sedangkan Nadia memilih menikah agar sempat untuk memastikan operasinya berhasil. Dua agar selesai itu bertemu, artinya Dimas akan didorong langsung ke mata pisau. Tepat pada saat itu, ponselku bergetar, sebuah pesan dari Reza hanya beberapa kata tetapi cukup membuatku tercekat. Kalau kamu mengacaukan pernikahan, aku akan menceraikanmu, kamu pilih sendiri. Aku selesai membaca, mendongak menatapnya yang sedang berdiri di pintu dapur. Dia menghindari tatapanku, berpura-pura menunduk menuang air seolah tidak ada apa-apa. Sebuah kalimat ancaman yang sangat ringkas, sangat khas gayanya menggunakan pernikahan sebagai tali jerat, memaksaku diam atau kehilangan segalanya. Tapi kali ini aku tidak lagi takut seperti sebelumnya, aku hanya melihat jelas satu lapisan kebenaran lagi. Mereka sedang memaksa pesta pernikahan berlangsung dengan segala cara. Dan jika sudah dengan segala cara, maka pasti di dalam pesta pernikahan itu akan ada hal yang sangat kotor disembunyikan dalam bunga pernikahan, anggur pernikahan, dan ucapan selamat. Aku tidak bisa mencegah dengan cara menggebrak meja berteriak karena ibu mertua akan mengubahku menjadi perusak pesta, sedangkan Nadia akan segera mengganti skenario lain. Aku harus melakukan cara lain agar pernikahan itu tetap berlangsung tetapi mengubahnya menjadi jebakan balik. Sore itu, aku mencari ayah mertua di ruang kerjanya. Beliau duduk diam, tangannya memijat dahi, terlihat jauh lebih tua hanya dalam satu malam. Aku meletakkan ponsel di meja, memperlihatkan padanya pesan dari Reza. Beliau selesai membaca, matanya menjadi gelap. Aku menarik napas dalam-dalam, bicara sangat cepat, tegas. Bapak percaya pada saya sekali ini, saya akan membiarkan pernikahan berlangsung, tetapi kita ubah menjadi jebakan balik.
Kalau kita batalkan, ibu akan berteriak kehilangan muka. Kalau kita biarkan berlangsung, mereka akan membuka kartu tepat di hari itu. Ayah mertua menatapku sangat lama lalu beliau mengangguk. Hanya satu anggukan tetapi seperti memberi stempel. Beliau tidak banyak bicara, hanya langsung menelepon seorang kenalan yang bekerja sebagai pengacara. Suaranya sangat serius. Saya butuh kamu datang ke sini bantu saya menyiapkan berkas dan menyiapkan orang. Ini bukan masalah keluarga lagi. Setelah itu beliau menoleh padaku, kamu lakukan saja apa yang kamu butuhkan, Bapak akan mengurus sisanya. Sejak saat itu, aku tahu aku tidak sendirian dan aku memulai hal yang paling penting, mendekati Dimas. Dia bisu tuli sejak lahir jadi segalanya baginya seperti melihat dunia melalui kaca. Tapi aku yakin dia mengerti. Aku menunggu saat Nadia keluar, saat ibu mertua sibuk di dapur baru duduk di samping Dimas di sudut halaman, aku mengambil buku catatan yang biasa dia bawa, menulis setiap kata dengan sangat jelas, apa kamu percaya pada kakak? Kalau percaya lakukan sesuai kode kakak. Jangan tanda tangan kertas apapun meskipun siapapun yang memaksa. Dimas melihat tulisan itu, bibirnya terkatup, matanya memerah dia mengangkat tangan yang gemetar menyentuh pergelangan tangannya sendiri seolah menenangkan diri. Lalu mengangguk kuat, mengangguk terus-menerus. Aku merasa nyeri, seorang pria dewasa yang dianggap mudah dikontrol, dijadikan mangsa tetapi tetap harus dia menanggung karena tidak bisa bicara. Aku menulis lagi, kalau kamu lihat kakak menyentuh tangan di bahumu sekali, maka kakak menyuruhmu berdiri ikut kakak. Kalau kakak mengangkat 2 jari maka kamu menggelengkan kepala. Dimas selesai membaca, mengangguk lagi lalu tiba-tiba menggenggam pelan lengan bajuku seperti menitipkan nasib. Malam sebelum hari pernikahan, Nadia membawa pulang sekantong barang suplemen kesehatan. Dia dengan manis meletakkannya di depan Dimas, bahkan sengaja berbicara keras agar semua orang mendengar seperti istri yang cekatan. Mas Dimas minum ini biar sehat ya, besok masih harus foto seharian. Aku mengkhawatirkanmu loh. Ibu mertua mendengar begitu malah memuji, anak ini tahu cara merawat suami. Reza tertawa sinis, jenis tawa yang sudah tahu skenario sebelumnya. Tapi aku melihat botol vitamin itu sudah merasa tidak beres. Label yang ditempel terlihat seperti barang bawaan dari luar negeri. Tulisan kecil tidak ada label tambahan. Aku berpura-pura melangkah maju mengambilnya untuk membantu melihat. Biar kakak lihat jenis apa. Takutnya Dimas alergi. Nadia merebut pelan. Oh tidak apa-apa kok mbak, saya beli di tempat langganan. Refleks merebut itu cukup bagiku untuk yakin. Dia takut aku memeriksa dengan teliti. Aku tidak berdebat, aku langsung membawa botol obat itu, berkata santai, cuma periksa sedikit biar tenang, lalu aku membawanya langsung keluar menelepon seorang kenalan yang bekerja sebagai apoteker, meminta tolong melihat cepat kandungannya melalui gambar dan kode batch. Hanya beberapa saat kemudian, orang itu membalas pesan, nadanya seperti peringatan, Maya, ini bukan vitamin, ada zat aktif penekan pernapasan dosis ringan. Kalau digunakan salah, orang yang punya penyakit bawaan mudah mengalami penurunan oksigen yang sangat berbahaya. Aku membaca pesan itu tanganku dingin sekali. Semua kepingan puzzle tiba-tiba menyatu dengan sempurna yang menakutkan. Polis asuransi 30 miliar, perkataan mudah dikontrol, kalimat habis nikah terus tanda tangan dan sekarang adalah sesuatu yang bisa berubah menjadi komplikasi mendadak tepat pada waktunya. Aku berdiri tepat di dapur melihat ke ruang tamu tempat Dimas sedang duduk, tulang punggungku dingin seperti ada angin masuk. Saat itu aku mengerti jelas Nadia bukan hanya menipu, dia sedang mempersiapkan kematian yang cukup bersih agar orang-orang menyebutnya takdir. Dan jika aku terlambat selangkah lagi, besok di tengah suara musik pernikahan mungkin akan ada suara tangisan pemakaman. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang kuduga. Pagi-pagi sekali rumah sudah penuh sesak orang keluar masuk. Suara tawa, suara salam, suara piring, mangkuk beradu bercampur dengan suara musik pernikahan bergema riuh. Ibu mertuaku seperti berubah menjadi orang lain, wajah dirias tebal, kebaya dirapikan, mulut tersenyum tak henti-hentinya, tangan terus menyalami kerabat, seolah-olah seluruh keluarga benar-benar sedang memasuki hari bahagia yang utuh. Beliau pergi kemana-mana juga mengatakan satu kalimat yang familiar. Keluarga saya hari ini punya menantu baru, berkah sekali.
Aku berdiri di tengah kerumunan, tenggorokanku tercekat. Berkah atau bencana hanya aku dan ayah mertua yang mengerti. Ayah mertuaku tetap menjaga penampilan tenang, tetapi aku menyadari beliau sangat tegang. Beliau tidak banyak bicara, hanya sesekali menoleh padaku seolah mengingatkan bahwa segalanya harus sesuai rencana. Aku juga berusaha menjaga ketenangan. Kemarin aku telah diam-diam menahan botol vitamin Nadia dan menggantinya dengan botol yang sama persis tetapi tidak berbahaya yang disiapkan oleh kenalanku. Aku tidak membiarkan dia menyentuh kesehatan Dimas sekali lagi. Dimas hari ini mengenakan jas pengantin pria, duduk agak miring di sudut ruang tamu, matanya melihat sekeliling dengan bingung. Dia tersenyum kaku pada orang yang memberi selamat, tetapi tatapan matanya masih sesekali mencariku sebagai tempat bersandar. Nadia muncul dalam gaun pengantin putih. Dia menuruni tangga seperti pengantin wanita yang ideal. Lipstik merah, senyum cerah, tetapi tatapan matanya tajam seperti pisau. Ketika melihatku, dia tidak menghindar malah berinisiatif mendekat, tetap menjaga penampilan menantu yang baik di depan kerabat. Dia mendekatkan mulut ke telingaku berbicara sangat pelan, masih tersenyum tetapi kata-katanya dingin, "Mbak Maya, Mbak kalau menurut masih bisa jadi istri, Mbak keras kepala, Mbak akan jadi janda." Jantungku berhenti berdetak satu ketukan. Dia mengucapkan kalimat itu ringan seperti angin, tetapi aku mendengar jelas setiap katanya. Aku menoleh menatap lurus ke matanya, membalas satu kalimat yang juga cukup pelan, "Saya tidak takut hantu, saya takut orang hidup yang berkedok manusia." Nadia agak tertegun tetapi kemudian tersenyum lagi, senyum berlapis gula yang familiar. Upacara dimulai, pihak keluarga laki-laki dan perempuan, tetangga duduk memenuhi ruangan, orang tua membicarakan mas kawin, berfoto lalu beralih ke bagian penandatanganan surat perjanjian aset setelah pernikahan seperti yang selalu dipamerkan ibu mertuaku bahwa keluarga ini melakukan apapun harus terhormat, ada awal ada akhir. Aku berdiri di tepi, mataku tidak lepas dari meja penandatanganan. Aku tahu ini adalah bagian di mana dia akan beraksi. Ayah mertua telah mengatur orang berdiri menyebar tetapi tidak mencolok, sedangkan aku menyimpan semua barang di dalam tas tangan. Cetakan foto polis asuransi, salinan surat-surat dan hal-hal yang dikirim Siti untuk mencocokkan identitas. Sebelum sampai pada penandatanganan, aku sengaja mendekati Nadia saat dia sedang merapikan gaun. Aku berpura-pura membantunya memasang kembali jepit rambut, sekaligus dengan cerdik menyelipkan ponsel kecil yang sudah diaktifkan mode perekaman ke dalam saku dalam bajunya. Aku sudah menyiapkannya agar berjalan otomatis, hanya perlu sentuhan ringan. Tanganku dingin sekali, tetapi aku melakukannya dengan sangat rapi. Di tengah suara musik dan suara orang tertawa bicara, tidak ada yang memperhatikan. Saatnya tanda tangan, Nadia memberikan pulpen pada Dimas, membungkuk mendekatkan mulut ke telinganya, mulutnya tersenyum manis seperti menuang madu. "Tanda tangan dong, habis tanda tangan aku ajak kamu jalan-jalan." Dimas memegang pulpen, tangannya sedikit gemetar. Dia mendongak menatapku, aku membalas tatapan memberikan kode yang sudah dijanjikan, satu gelengan kepala yang sangat pelan lalu mengangkat tangan seperti menghalangi. Dimas menarik napas dalam-dalam lalu menggelengkan kepala. Dalam sekejap itu, aku melihat wajah Nadia berubah warna, senyum di bibirnya masih ada, tetapi matanya menjadi gelap. Dia memiringkan tubuh seolah menutupi pandangan semua orang, lalu mencubit keras pergelangan tangan Dimas di bawah meja. Mulutnya menggertakkan gigi di sela gigi, suaranya cukup untuk direkam oleh ponsel. "Berani kamu gagalkan rencanaku?" Dimas tersentak kaget, pulpen jatuh ke meja. Beberapa orang menoleh. Ibu mertuaku juga menoleh mengerutkan kening karena takut merusak formasi. Nadia segera mengubah nada tertawa keras. "Wah, Mas Dimas gugup sekali ya." Tangannya gemetar sampai menjatuhkan pulpen tuh. Tapi aku tidak menunggunya berakting lebih jauh. Tepat pada saat itu, aku berdiri tiba-tiba. Aku menarik map berkas di dalam tas tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di depan kerabat yang duduk memenuhi rumah. Suaraku bergema jelas dan tegas. Semua orang tahu nama asli pengantin wanita siapa tidak? Seluruh ruangan terhenti. Ibu mertuaku membelalakan mata menatapku seperti melihat perusak pesta. Reza dari belakang melesat maju selangkah, wajahnya pucat pasi.
Nadia tersentak kaget berteriak, tidak lagi bisa menjaga penampilan baik. Mbak gila ya? Mbak mau merusak pernikahan? Aku menatap lurus padanya, berkata perlahan setiap kata. Dia pernah menggunakan banyak nama berbeda. Ada catatan terkait penipuan pernikahan dan penggelapan aset. Dia bukan Nadia seperti yang dipanggil semua orang. Aku membuka halaman pencocokan membacanya dengan jelas. Dia pernah menggunakan nama Sari, pernah menggunakan nama Dewi, dan telah muncul dalam banyak kasus penipuan semacam ini. Kerumunan mulai heboh. Suara bisak-bisik terdengar seperti ombak. Ibu mertuaku menjerit dengan gaya yang paling beliau takuti. Ya ampun, hilang muka keluargaku. Beliau sambil berteriak sambil ingin merebut surat-surat di tanganku seperti merebut sebuah kebenaran untuk dilemparkan ke tanah. Ayah mertuaku melangkah lurus ke tengah rumah, suaranya menggelegar membuat siapapun diam. Muka apa lagi? Orang mau membunuh anak kita. Beliau selesai bicara langsung menunjuk ke polis asuransi. Ini, polis asuransi 30 miliar. Penerima manfaat adalah dia. Tertanggung adalah Dimas. Semua orang masih menyebut ini pernikahan. Tepat saat itu, kedua pria asing yang pernah kulihat di koridor tiba-tiba menerobos masuk dari arah pintu. Wajahnya garang, tangan terulur lurus ke arah map berkas seolah ingin merebut, tetapi orang-orang ayah mertua sudah berdiri siap, langsung menghalangi. Terdengar suara dorong-dorongan, suara kursi jatuh, suara wanita berteriak. Seluruh pesta pernikahan kacau balau seperti sarang lebah pecah. Nadia mundur selangkah, matanya melotot karena kedoknya terbuka tepat di depan umum. Tapi kemudian dia malah tertawa, tawa yang menyimpang dari orang yang terpojok. Aku melihat tawa itu, telapak tanganku dingin sekali. Karena aku mengerti, hari ini bukan hanya membuka kedok seorang pengantin wanita, hari ini adalah saat sistem di belakangnya mulai terungkap. Dan ketika sebuah jaringan telah tersentuh tepat di titik matinya, dia akan menggigit balik. Seluruh pesta pernikahan sedang kacau balau seperti sarang lebah pecah. Suara kursi jatuh, suara orang berteriak, suara kerabat saling dorong berdiri membuat rumah yang penuh sesak semakin pengap. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu. Tanganku mencengkeram erat map berkas seperti berpegangan pada tali penyelamat. Ayah mertuaku berdiri menghadang tepat di depan Dimas, wajahnya memerah karena marah, sedangkan ibu mertua terus memegangi dada terengah-engah, mulutnya terus mengulang-ulang seperti orang kehilangan jiwa. Ya ampun, malu mati, malu mati. Kedua pria asing itu dihalangi oleh orang-orang ayah mertua, tetapi tatapan mata mereka masih liar seperti binatang terpojok. Aku mengerti, begitu jaringan sudah terbuka, mereka tidak akan mudah melepaskan. Dan tepat saat semua orang masih bingung, Nadia tiba-tiba mendongak cepat lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di tengah ruangan seperti tamparan bagi semua orang, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sopan santun, hanya tinggal rasa tidak tahu malu yang mengerikan. Dia berkata keras. Suaranya seperti menantang. Kalian pikir kalian menang? Ibu mertuaku tersentak kaget, berbalik membentak, tutup mulut, dasar tidak tahu malu. Tetapi Nadia tidak peduli menatapnya. Dia mengeluarkan ponsel, menekan sembarangan beberapa kali lalu tiba-tiba menyalakan pengeras suara. Sebuah rekaman suara bergema jelas di tengah kerumunan yang menahan napas. Dan hanya satu kalimat saja, aku sudah merasakan kakiku lemas. Suara pria di pengeras suara tidak mungkin salah itu adalah suara Reza, suara suamiku. Suara yang 8 tahun ini kudengar setiap hari. Suara itu berkata dingin dan jelas, biarkan dia menikahi Dimas. Aset atas namanya banyak, selesai urusan aku yang atur. Seluruh ruangan mati rasa. Suara bisak-bisik padam seperti ada yang mencekik. Aku berdiri kaku tidak bisa lagi mendengar apapun selain suara darah mendesing ke telinga. Sedetik sebelumnya aku masih berpikir ini adalah perang antara aku dan Nadia. Tapi rekaman suara itu seperti menarik tirai, membeberkan dalang di balik layar tepat di dalam rumah ini sendiri. Aku berbalik cepat ke arah Reza, dia pucat pasi, bibirnya gemetar hebat, dia melangkah maju satu langkah, mengangkat tangan seperti ingin merebut ponsel. Nadia, kamu gila ya? Matikan.
Tapi sudah terlambat. Kerabat sudah mendengar, ayah mertuaku sudah mendengar dan aku seperti dipukul satu hantaman di dada, sampai tidak bisa bernapas. Ibu mertuaku berdiri mematung tepat satu ketukan lalu segera berteriak, suaranya serak karena panik tetapi masih berusaha menutupi. Tidak, tidak mungkin, anak saya tidak melakukan hal itu, dia dijebak, dia difitnah. Beliau sambil bicara sambil melihat sekeliling seperti memohon agar kerabat jangan percaya. Seolah-olah hanya dengan semua orang tidak percaya maka kebenaran akan menghilang. Ayah mertuaku berbalik cepat ke arah Reza. Suaranya bergetar karena marah. Kamu menjual adikmu sendiri demi uang. Selesai bicara, beliau menunjuk lurus ke arah Dimas yang berdiri bersembunyi di belakang punggungnya, matanya merah, tangannya gemetar karena takut. Dia itu adik kandungmu. Dia bisu tuli sejak kecil. Kamu tidak sayang ya sudah, kamu malah menjadikannya umpan. Reza panik melihat sekeliling lalu meraih tangan ibu mertua seperti berpegangan pada sedotan terakhir. Bu, ibu bicara sesuatu dong, ibu bicara bantu aku. Suaranya serak sekali, takut sekaligus pengecut. Aku melihat pemandangan itu dan hatiku dingin seperti es. Aku menunggu satu kalimat dari ibu mertua, satu kalimat saja juga boleh, seperti Reza, kamu salah atau berhentilah. Tapi tidak, ibu mertuaku tidak berbalik menyalahkan putranya. Beliau berbalik lurus ke arahku, tatapan matanya seperti ingin merobek-robek. Dan kemudian beliau melakukan hal yang membuatku berdiri mati rasa. Beliau melesat maju, menampar lurus ke wajahku satu kali plak bergema. Telingaku berdengung, aku tidak sempat menghindar. Beliau menggertakkan gigi berkata seperti menumpahkan semua kesalahan ke kepalaku. Gara-gara kamu pulang lebih awal, kamu merusak semuanya. Kalau kamu tidak pulang lebih awal maka tidak ada yang tahu apa-apa. Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan langsung ke jantung. Aku berdiri kaku. Aku tidak sakit karena tamparan. Aku sakit karena kebenaran yang tersembunyi dalam kalimat itu. Kalau tidak pulang lebih awal maka tidak ada yang tahu apa-apa. Artinya beliau tahu sejak awal. Beliau memilih diam, beliau memilih menutupi. Dan beliau siap menukar nyawa putra bungsunya dengan nama baik keluarga di depan orang lain. Nadia berdiri di belakang tertawa sinis, suaranya dingin seperti air. Beliau tidak bodoh, beliau cuma memilih pihak yang menguntungkan saja. Aku menatap ibu mertua, tenggorokanku tercekat. Aku berkata perlahan, setiap kata seperti jatuh ke lantai rumah. Ibu gengsi sampai menukar nyawa anak bungsu dengan nama baik keluarga ya. Ibu mertuaku membuka mulut berniat membantah tetapi kemudian kembali berbalik memeluk Reza seperti melindungi. Beliau sambil menangis sambil berteriak, dia anak saya tidak boleh ditangkap. Tidak boleh. Ayah mertuaku melihat pemandangan itu, matanya merah menyala. Beliau mengeluarkan ponsel, menekan panggilan, suaranya dingin seperti batu. Halo, saya lapor polisi. Di sini ada konspirasi penggelapan aset dan ada tanda-tanda mencelakakan orang. Ibu mertua panik melesat maju merebut ponsel dari tangannya, berteriak, Bapak gila ya? Bapak mau seluruh kerabat tahu kita punya anak yang membunuh adik kandungnya? Bapak mau keluarga besar ini malu sampai mati? Ayah mertuaku membentak, teriakannya seperti merobek rumah. Saya mau anak saya hidup, saya mau Dimas hidup. Beliau merebut kembali ponsel, menatap lurus pada istrinya. Ibu mau menjaga muka, sedangkan saya mau menjaga nyawa. Ruangan sunyi dalam satu ketukan, kerabat saling berpandangan, ada yang menutup mulut, ada yang mundur seperti takut terkena getahnya. Reza berdiri di tengah rumah, wajahnya putih pucat seperti kertas. Nadia melihat sekeliling, matanya memancarkan perhitungan seperti sudah menyiapkan jalan keluar. Sedangkan aku berdiri di sana, satu tangan memegang separuh wajah yang baru saja ditampar, tetapi jantungku tidak lagi bergetar karena sakit. Hanya tersisa satu perasaan tunggal, kesadaran yang kejam. Aku mengerti sekarang, Nadia tidak tiba-tiba masuk ke rumah ini. Ada orang yang membukakan pintu, orang itu adalah suamiku dan orang yang siap menarik tirai menutupi segalanya, agar jebakan itu berlangsung sempurna adalah ibu mertuaku. Suara ayah mertuaku membentak,
Saya mau Dimas hidup baru saja selesai, maka suasana di dalam rumah seperti terbelah dua. Kerabat berdiri memenuhi ruang tamu, semua orang mundur selangkah. Tidak ada lagi yang berani membela siapapun, tidak ada lagi yang berani tertawa bicara. Nadia melihat sekeliling seperti binatang yang terpojok, sedangkan kedua pria asing itu mulai tarik-menarik dengan orang-orang ayah mertua. Mata mereka bergerak terus-menerus mencari jalan keluar. Ibu mertuaku masih memegangi Reza, sambil menangis sambil berteriak, tetapi tangisan itu terdengar kosong seperti suara orang yang takut kehilangan gengsi lebih daripada takut kehilangan orang. Ayah mertuaku tidak berdebat lagi. Beliau hanya mengatakan satu kalimat tenang yang mengerikan, panggil polisi. Lalu beliau menoleh padaku, Maya, kamu bawa semua bukti ke sini. Aku mengangguk, aku berjalan cepat ke kamar. Tangan masih gemetar tetapi pikiran sudah jernih. Aku mengambil ponsel membuka kembali foto-foto polis asuransi salinan surat-surat saham atas nama Dimas, memegang juga botol vitamin yang telah kutahan. Dan ponsel kecil yang telah merekam kalimat Nadia, mencubit pergelangan tangan Dimas di bawah meja. Semua kubawa turun diletakkan tepat di tengah meja seperti meletakkan di atas timbangan. Kurang dari 20 menit kemudian, suara sirene mobil terdengar di luar gerbang. Polisi masuk, meminta semua orang menjaga ketertiban. Saat itu Nadia seperti tersadar dari kepanikan. Dia berteriak. Suaranya melengking, berusaha mendorong semuanya menjadi sebuah kesalahpahaman. Kalian tidak punya bukti. Saya cuma pengantin wanita, saya difitnah. Aku menatapnya, tenang sekali. Aku tidak lagi marah seperti ingin menerkam menamparnya. Aku hanya merasa lelah. Lelah karena seseorang bisa memakai begitu banyak lapisan topeng untuk hidup, lelah karena kejahatan terkadang tidak butuh pisau, hanya butuh surat-surat dan kematian yang disebut dengan dua kata kecelakaan. Aku melangkah maju meletakkan botol obat di atas meja di depan petugas berkata perlahan. Ini adalah botol yang dia niatkan untuk diminumkan pada Dimas sebelum upacara pernikahan. Saya telah meminta orang memeriksa kandungannya. Aku membuka lagi rekaman suara. Di dalamnya suaranya dingin bergema di tengah latar suara musik. Berani kamu gagalkan rencanaku? Lalu aku memberikan polis asuransi. Menunjuk jelas penerima manfaat adalah Nadia. Tertanggung adalah Dimas. Berlaku segera setelah pendaftaran pernikahan. Aku mendorong lagi rekaman suara Reza yang baru saja diputar Nadia. Biarkan dia menikahi Dimas. Aset atas namanya banyak. Selesai urusan aku yang atur. Ruangan sunyi senyap. Kerabat-kerabat yang tadi masih panik, kini hanya bisa saling berpandangan, tatapan mata takut sekaligus pedih. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menghela napas. Ibu mertuaku saat ini baru benar-benar lemas. Beliau menatap tumpukan surat-surat seperti melihat mimpi buruk yang mewujud. Mulutnya bergerak-gerak tetapi tidak ada lagi kata-kata untuk membela diri. Reza pucat pasi. Dia seperti baru sadar semua jalan keluar telah tertutup. Dia tergagap berusaha meraih tali terakhir. Aku dijebak, aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma bicara sembarangan. Aku menatapnya, dalam hati tidak lagi meledak seperti saat baru mendengar kalimat istri tua. Aku hanya merasa sedih. Sedih untuk diriku sendiri karena pernah mempercayai seseorang yang bisa memanggil istri dengan sebutan tua dengan nada merendahkan seperti itu. Aku menjawab sangat pelan, tetapi jelas, kamu tidak dijebak, kamu cuma ketahuan. Ayah mertuaku berdiri diam sangat lama lalu melangkah ke depan Reza. Suaranya tidak lagi menggelegar melainkan tenang sampai menakutkan. Mulai hari ini saya anggap tidak punya anak ini. Setelah bicara beliau berbalik pergi seolah baru saja memotong sendiri sebagian daging dari tubuhnya. Aku melihat matanya merah tetapi beliau tidak menangis. Mungkin ada rasa sakit yang membuat orang tidak lagi bisa menangis, hanya tersisa ruang kosong yang dingin di dalam hati. Ibu mertuaku menjerit mengejar, "Bapak bicara apa? Dia anak kita. Dia cuma khilaf saja." Tapi kali ini tidak ada yang membujuk. Kerabat menatapnya dengan tatapan yang sama sekali berbeda, tidak ada lagi rasa sungkan, tidak ada lagi takut menyinggung perasaan. Beliau tiba-tiba menyadari hal yang paling beliau takuti telah terjadi. Gengsi tidak bisa menyelamatkannya dari penghinaan justru dari orang-orang yang selalu berusaha beliau ambil hatinya.
Dimas berdiri bersembunyi di belakang punggung ayah mertua, bahunya bergetar. Dia menatapku, matanya basah, tangannya mencengkeram erat ujung baju seperti berpegangan pada sedikit kedamaian terakhir. Aku melangkah maju membuka buku catatannya, menulis sangat pelan, "Kamu tidak salah, yang salah adalah orang dewasa yang telah menggunakanmu sebagai barang dagangan." Dimas selesai membaca, air mata tumpah. Dia mengangguk terus-menerus lalu menunduk seperti ingin menyembunyikan rasa sedihnya. Melihatnya, aku merasa tercekik. Dalam cerita ini, orang yang paling dirugikan justru adalah orang yang paling sedikit bersuara. Aku meninggalkan rumah suami hari itu juga. Aku tidak berkemas banyak, hanya mengambil barang-barang yang diperlukan. Sebelum pergi, aku berdiri di pintu berbalik menatap ibu mertua. Beliau masih duduk terhempas di lantai, rambut berantakan, mata bengkak, mulut bergumam malu sekali. Aku berkata sangat pelan, tidak menyiksa, tidak memarahi. Saya tidak menukar kehormatan keluarga kita dengan nyawa manusia. Ibu bisa melakukannya, ya ibu simpan saja. Hari-hari berikutnya, aku mengajukan gugatan cerai beserta seluruh bukti. Reza diselidiki atas perilaku terkait penggelapan aset dan tanda-tanda konspirasi merampas nyawa. Aku tidak senang melihat hal itu. Aku hanya merasakan sesuatu yang sangat melelahkan. Ternyata ada orang-orang yang memasuki pernikahan bukan untuk membangun rumah melainkan untuk menggali lubang. Ayah mertuaku setelah itu mengatur kembali segala urusan untuk Dimas. Beliau mengalihkan pengelolaan aset Dimas kepada wali yang sah, membuat dana perawatan jangka panjang agar tidak ada lagi yang bisa memanfaatkan dia dengan surat-surat atau dengan kata-kata manis. Beliau lebih pendiam dari sebelumnya, tetapi aku tahu beliau sedang berusaha melakukan satu hal baik terakhir, untuk anak bungsu yang pernah tak berdaya beliau lindungi. Sedangkan ibu mertuaku, beliau tetap tinggal di rumah besar, tetapi kebesaran itu tidak lagi menyenangkan melainkan dingin. Beliau kehilangan hal yang paling beliau hargai, muka di mata orang lain dan rasa hormat dari suami anak. Ada harga-harga yang tidak perlu pengadilan putuskan, cukup kehidupan yang diam menjawab setiap hari. Aku pernah berpikir dikhianati adalah yang paling menyakitkan. Tapi kemudian aku mengerti yang paling menyakitkan bukanlah saat mendengar kalimat penghinaan di luar pintu melainkan saat menyadari orang yang kita sebut keluarga bisa tega menjual satu sama lain hanya demi menjaga gengsi yang kosong, dan ketika aku melangkah keluar dari gerbang itu, aku tidak merasa menang dari siapapun. Aku hanya merasa aku baru saja sempat menyelamatkan satu nyawa manusia, dan sempat menyelamatkan bagian manusia di dalam diriku sendiri.